Kau tidak bisa. Tuan Song, kamu tambahkan apa? Ke dalam ruang oksigen kanan tinggi ini? Tidak perlu aku ungkapkan di depan umum kan? Nona Li, suruh anjingmu diam, aku bisa pertimbangkan. Untuk membelamu di depan kepala keluarga Wei. Keluarga Song di Linhai adalah keluarga besar yang berakar kuat. Bisa dibilang setengah langit Linhai. Bagaimana kalau kamu? Kalau tidak lakukan seperti yang kukatakan, Tua Song tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Selesaikan dulu. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyelamatkan dia? Aku akan hapus seluruh keluarganya dari daftar di Linhai. Orang ini pasti akan kuselamatkan. Ye Feng, apa yang kau lakukan? Tua Song sudah syok, dia memakai ventilator. Tidak bisa bernapas sendiri, tidak lama lagi. Pembuluh darahnya akan pecah dan dia akan mati. Ini bagus, semua kejahatan membunuh kakek bisa dialihkan ke 2 orang bodoh ini. Ye Feng, jika ada sesuatu terjadi pada kakek, kau akan kubunuh. Pangeran Song. Dan kau juga. Kakek, kenapa kau bangun? Kakek, kenapa kau bisa berdiri? Aku lumpuh selama belasan tahun, tidak menyangka aku bisa berdiri lagi. Sobat Ye, terima kasih. Kakek, bukan dia, aku. Yang memberikan ruang oksigen hiperbarik, mencari dokter terkenal. Memberikan obat khusus, jadi kakek bisa. Dasar bajingan. Selama ini, meskipun aku koma, tapi telingaku mendengar jelas semua perbuatan kotor yang kau lakukan. Aku tahu semuanya. Mulai hari ini, kau Song Yong Tai akan dihapus dari silsilah keluarga selamanya dan diusir dari Linhai. Kakek, aku hanya sesaat tidak sadar, aku adalah satu-satunya cucumu. Kakek, satu-satunya cucumu? Kau orang yang durhaka. Lebih baik keluarga Song punah, daripada membiarkanmu tetap ada. Pergi. Bagus kau. Kau berani berniat membunuhku. Ini benar-benar langkah terakhir keluarga Song. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Pergi. Sobat Ye, maafkan aku, membuatmu melihat hal memalukan ini. Mulai sekarang, kau adalah penyelamat keluarga Song. Seluruh keluarga Song bahkan Linhai. Asal kau, Tabib Ye, berkata sepatah kata. Semua harta berharga akan kami persembahkan. Ye Feng yang muda, mohon berikan Bisue Tai Sui. Bi Shue Tai Sui. Tai Sui muncul sekali dalam 1000 tahun, aku tahu ini sangat berharga. Aku tidak seharusnya meminta imbalan atas kebaikanku. Sobat Ye, langgan sungkan. Bisue Tai Sui ini, meskipun adalah harta rahasia keluarga Song, tapi seharusnya diberikan. Hanya saja Bisue Tai Sui ini, sebenarnya besok akan dipersembahkan kepada Gubernur MU melalui lelang palsu. Gubernur MU juga menginginkan Tai Sui ini. Gubernur MU adalah Pemilik 3.000 pasukan elit dengan 4 jenderal perang. Semua adalah petarung tingkat tinggi, menguasai Linhai selama puluhan tahun. Tak ada yang berani menantangnya. ini menyangkut nyawa putriku. Aku akan Tua Song. Besok aku akan menjelaskan situasinya kepada Komandan MU. Persembahkan jamur darah hijau ini untuk sahabat Ye. Tuan Song, sangat berwibawa ya. Berani ingkar janji pada Komandan MU? Kebun obat keluarga Song selama ratusan tahun, penuh dengan harta langka. Wakil komandan bisa memilih sesuka hati, tak perlu terpaku pada satu. Jamur darah hijau mana? Tohoke kamu? Orang terakhir yang ingkar janji pada Komandan MU, nisan kuburannya. Sudah lebih 2 meter tingginya. Besok dilelang. Kalau jamur darah hijau tidak muncul, keluarga Song akan dibantai. Kamu. Tuan Song, merepotkan Anda. Sahabat Ye tidak usah sungkan. Anda telah menyelamatkan nyawa Song. Paling-paling aku jual harta dan mengasingkan diri. Aku lihat dia bisa apa. Tidak ada cara lain. Bahkan keluarga Song dan Li sekalipun belum tentu bisa melawan. Wakil Komandan MU. Demi Nuo, meski sarang naga kubangan harimau, akan kuhadapi. Kakak. Jauhi kakakku, minggat dari Linhai. Xiao Yuan, apa yang kau katakan? Ini calon kakak ipar yang kucarikan untukmu. Kak, aku tahu dia hanya boneka untuk alasan diri dari Wisabok. Demi boneka seperti ini, kau berani melawan Komandan MU? Kau tidak takut mati? Apa ada kesalahpahaman tentangku? Mingger, jangan pikir aku tidak tahu. Tujuanmu mendekati kakakku. Di kartu ini ada 30 juta. Cukup untuk hidupmu. Ambil uangnya dan minggat. Kau ingin jamur darah hijau hanya untuk dijual, kan? Kau bisa bohongi kakakku tapi tidak aku. Kak, ikut aku. Aku tidak mau pergi. Ye Feng bukan demi uang. Dia ingin menyelamatkan putrinya. Kakak, meski untuk putrinya, apa kau rela melawan seluruh keluarga Lidan? Seluruh Linhai demi orang asing ini? Aku akan membantunya.
Kakak Hilaya, kau tidak tahu risiko membantunya lelang? Beli barang saja, apa risikonya? Kakak tidak tahu? Jamur darah hijau itu milik Komandan MU. Barang yang diminta langsung oleh beliau, kalian tidak ingin hidup lagi? Berani menawar barang yang diincar Tuan MU. Kakek Song datang, tanya langsung padanya. Seperti semut ingin menggoyang pohon, keras kepala. Tuan MU ingin Bisue Taisui untuk menyembuhkan putrinya. Siapa kau berani melawan langit Lin Hai? Kakek Song, setuju kan? Tentu saja, Kak. Tengkar Ken. Tapi langit Lin Hai ini bukan tidak bisa dilawan, gila. Kalian semua gila. Pergi sekarang masih bisa. Kau, pergi. Wakil Sang, masih ingat aku? Berani merebut barang Tuan MU, kau yang pertama. Dan yang terakhir. Sudah selesai? Aku boleh pergi? Semoga mulutmu lebih keras dari peluru. Kirk. Hari ini semua barang lelang akan kubeli penuh. Hak penentuan ada pada Ye, termasuk Bisue Taisui yang langka ribuan tahun. Tuan MU belum datang. Kau berani mengatur barang lelang sendiri? Ini tempat lelang resmi, kakek Song beli secara legal. Bebas mengatur barang. Selama langit masih langit Lin Hai. Semua yang ada di Lin Hai ini milik keluarga MU. Kau mau apa? Kalian ini mau apa? Kakek Song tua, siapa yang memberimu nyali? Melawan keluarga MU? Hanya dengan aku. Anak muda, tahu tidak lawan siapa kau? Tuan Mu demi menyembuhkan putrinya. Bisa membunuh tanpa berkedip. Saya rituanmu. Bisa membuat seluruh keluargamu bersujud. Jangan menggonggong di sini. Dengan kau, berani mengincar barang Tuan MU? Jangan kira bisa andalkan keluarga Song. Keluarga Song akan segera tumbang. Pikirkan baik-baik. Sepertinya keluarga Song sudah sampai di ujung sebagai keluarga teratas di Lin Hai. Kakek Song tua, lebih baik mati saja. Keluarga Song tidak pantas keluar dari Lin Hai. Keluarga Liu Lin Hai. Mohon kakek Song meninggal. Keluarga Zhang Lin Hai. Mohon kakek Song meninggal. Keluarga Jin Lin Hai. Mohon kakek Song meninggal. Meninggal. Di siang bolong, masih ada hukum tidak? Hukum? Akulah hukum. Sudah lihat Tuan MU? Nona MU juga datang. Biasanya Tuan MU tidak tega. Membuatnya repot. Tampaknya legenda Bisue Taisui bisa menyembuhkan penyakitnya benar. Tampaknya anak ini mungkin tidak akan hidup sampai besok. Putri keluarga Li menghadap jenderal. Ini tunanganku. Tunangan? Dia sudah melewati ujian keluargamu? Aku Ye Feng, bukan dari keluarga kaya. Juga bukan pejabat tinggi. Lalu dengan apa kau berhak memperebutkan jamur darah biru ini? Aku tak bersalah di hadapan langit dan bumi, tak mengecewakan rakyat banyak. Dengan kejujuran dan nurani sebagai sandaran. Baik. Jamur darah biru ini bisa menyembuhkan penyakit anakku. Kau tak bisa mengambilnya. Anakku juga butuh jamur ini untuk pengobatan. Anakmu berani menyamakan diri dengan putri Jenderal MU? Tahukah kau apa yang sudah Jenderal MU lakukan untuk putrinya? Berapa banyak yang sudah dikorbankan? Jenderal MU mencari obat bertahun-tahun. Berkelana kemana-mana, sampai rambutnya memutih semalam. Pengorbanannya mengharukan dunia, mana bisa dibandingkan dengan kotoran sepertimu. Yang hidup di lapisan terbawah masyarakat. Apa? Nyawa anaknya berharga. Nyawa anakku tidak? Semua manusia dilahirkan setara. Tak perlu berdebat untukku. Nona MU terlalu baik. Sampah seperti ini. Mana pantas disamakan denganmu? Sungguh menindas. Apakah nyawa orang miskin boleh diinjak-injak seenaknya? Cukup. Fei Fei, bagaimana? Tidak apa-apa. Jenderal MU, jika aku bisa menyembuhkan putrimu, bisakah jamur darah biru ini diserahkan padaku? Hah, konyol. 4 tabib kerajaan pun tak bisa. Apalagi kau yang baru belajar. Kalau kau memang mampu, untuk apa butuh jamur ini? Jenderal tidak tahu. Untuk menyembuhkan anakku sepenuhnya, jamur ini harus jadi bahan utama. Kau anggap aku anak 3 tahun? Jika bisa sembuhkan Nona MU, mohon Jenderal MU.
berikan jamur darah biru. Berkondisi dengan aku? Siapa kau? Ayah, Ye Feng, kau cari mati? Turunkan aku. Jenderal MU, tenanglah. Ye Feng tidak bermaksud mengancam. Jangan kira hubungan keluargamu dengan aku bisa menyelamatkannya. siapa yang tidak mau mati? Minggir. Jenderal MU, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Song Yunting, si Pingkang. Nanti aku bereskan denganmu. Tuan MU, lihatlah, kakimu sudah sembuh, tapi kakiku ini adalah berkat Ye, temanmu yang merawatnya. Bahkan dulu, San Sheng Shou pun tak bisa berbuat apa-apa. Benarkah ini? Tentu saja. Aku, Song Yunting. Seberani apapun, takkan berani membohongimu. Tuan MU, bagaimana kalau kita meminta Ye untuk merawat putrimu? Nyawa putri Tuan MU tak boleh diserahkan pada anak muda tak berpengalaman. Diam kau. Ayah, biarkan dia mencoba. Jika kau bisa menyembuhkan putriku, Biswe Taisui ini akan kuberikan padamu. Tapi jika gagal, keluarga Song dan Li akan ikut mati bersamanya. Tuan MU, Nona MU. Sejak kecil lemah tak bertulang, tapi saat kambuh, tenaganya sangat kuat, 2-3 orang tak bisa menahannya. Bahkan terkadang bicara ngawur. Bagaimana kau tahu? Fei Fei, Tuan MU jangan khawatir, aku sudah membantu Nona MU memperbaiki tulangnya. Ayah, aku benar-benar sembuh. Ayah, ini luar biasa. Putriku selain menderita penyakit tulang lemah, juga punya penyakit aneh. Pai sakit disembuhkan? Saat manusia lahir, mulutnya mengandung kibawaan. Saat bayi menangis, kibawaan mulai menghilang, berkurang. Sementara ki kotor dunia bertambah. Putrimu sejak kecil kedinginan dan takut dingin. Kibawaannya juga hilang lebih cepat dari orang lain, habis sebelum waktunya. Gejala luarnya adalah pingsan, kedinginan di siang hari. Malam hari tubuh panas dan berkeringat, tenaga kuat. Lanjutkan. Pengobatan luar sehebat apapun tak berguna. Jika tebakanku benar, Nona MU 3 tahun lalu sudah punya gejala pingsan. Hanya saja waktu itu serangannya sangat singkat, jadi dianggap sebagai kelemahan tubuh biasa. Ada cara untuk menyembuhkan total? Ada. Bagus, jika kau bisa menyembuhkan putriku sepenuhnya, kau akan jadi saudaraku. Kibawaan yang habis sebelum waktunya hanya perlu diisi ulang. Dengan kibawaan yang hilang, untung aku mewarisi ilmu leluhur. Kalau tidak, pengobatan biasa takkan bisa menyembuhkannya. Ambil jarumnya. pikir baik-baik sebelum bertindak. Jika kau gagal menyembuhkan nona kami, kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Fei Fei, Aku merasa seluruh tubuhku lebih nyaman. ini luar biasa. Sekarang masih ingin membunuhku? Dokter yang menyelamatkan nona kami, dia adalah penyelamat seluruh tentara di kota Linhai. Seluruh pasukan berhutang budi padanya. Aku MU Xiao Tian, selalu menepati janji. Mulai sekarang kau adalah saudaraku. Jamur langka ini kuberikan untukmu. Terima kasih, saudara. Terima kasih, kakak MU. Sampai jumpa lagi, kakak MU. Putriku sayang. Lian. Apa yang kau lakukan? Sekarang jamur langka ada di tanganku. Apapun permintaanku, kau pasti setuju, kan? Katakan. Menikahlah denganku. Apa? Aku ingin kau membalas budi dengan menikahiku. Aku tidak niat untuk itu sekarang. Yang kupikirkan hanya menyembuhkan penyakit Nuo-Nuo secepatnya. Tidak perlu menikah juga tidak apa. Tapi aku sudah berbuat banyak untukmu. Setidaknya kau harus membalas sesuatu. Begini saja, datanglah ke kelenteng keluarga. Menyembahyangi leluhur, boleh kan? Baik, Kalau begitu, setelah sembahyang baru kuberikan padamu. Lian. Lepaskan aku. Aku mau mencari Ye Feng. Kak, dengarkan nasihatku. Jangan urusi dia lagi ya. Sekarang Wei Xiaodong sudah membawa mas kawin dan sedang dalam perjalanan ke keluarga Li. Dia bawa mas kawin, lalu aku harus menikah dengannya? Xiao Yuan, apa kau lupa? Ajaran leluhur keluarga Li? Kak, aku tentu tahu ajaran leluhur. Tapi ujian itu terlalu sulit. Ye Feng pasti tidak bisa melewatinya. Orang lain tidak bisa, tapi dia pasti bisa. Kak. Wei Xiaodong membawa kontrak miliaran dari keluarga Wei di ibu kota sebagai mas kawin. Konon juga ada tunai 1 miliar sebagai tambahan. 1 miliar tunai. Suruh Lian berdandan cantik. Kali ini,
keluarga kita bisa melesat menjadi keluarga terpandang. Semuanya tergantung padanya. Asal Lian menikah dengan Wei Xiaodong, keluarga Li bisa kembali ke kejayaan seperti 100 tahun lalu. Ajaran leluhur keluarga Li tentang menikahkan putri dengan sembahyang leluhur, apa kalian semua sudah lupa? Apa katamu? Keponakan, selama 100 tahun aturan leluhur keluarga Li sudah ditetapkan. Ujian membakar dupa hingga kini tak ada yang bisa menaklukkannya, mungkin. Itu hanya lelucon dari nenek moyang kita saja. Sekarang kekayaan datang mengetuk pintu, asalkan kita bisa dekat dengan keluarga Wei. Keluarga Li akan menjadi keluarga kaya raya nomor 1. Lian jangan gegabah, ini adalah keputusan keluarga. Semua demi keluarga, soal wasiat leluhur. Zaman sekarang ini, itu tahayul kuno. Ayah, Nak, kamu tak perlu lihat aku dengar kata nenekmu. Urusan membakar dupa, kita kesampingkan dulu, Lian. Sebentar lagi Wei Xiaodong datang. Kamu harus tunjukkan yang terbaik, keluarga sudah membesarkanmu selama ini. Sudah saatnya membalas budi pada keluarga. Paman, selama bertahun-tahun aku memimpin grup Li. Aku berjasa tanpa celah. Kamu tidak ingat ya, nenekmu bilang. Setelah kamu menikah dengan Wei Xiaodong, posisi direktur grup Li akan diserahkan pada pamanku. Benar? Anak perempuan yang sudah menikah bagai air yang tertumpah. Wei Xiaodong juga tak akan mengizinkanmu tampil di muka umum, jadi grup Li. Posisi direktur lebih baik diberikan pada pamanmu. Benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Demi kepentingan pribadi, mengabaikan aturan leluhur. Kalian tidak setia dan tidak berbakti. Kurang ajar. Aku mau menikah dengan Wei Xiaodong juga boleh. Biar dia sembahyang 3 kali pada leluhur kami, kalau dia bisa tahan 3 kali sembahyang. Aku setuju dengan pernikahan ini. 3 kali sembahyang, bahkan ahli bela diri sekalipun sulit sekali sembahyang. Kamu suruh Wei Xiaodong sembahyang 3 kali. Kamu cari alasan saja, tidak mau menikah dengannya. Wasiat leluhur Li, menikahkan anak perempuan harus sembahyang 3 dupa. Dia tidak sembahyang, aku tidak menikah. Dupa aku yang sembahyang. Orangnya, pasti aku yang nikahi. Sayang, rindu aku tidak? Dupanya. Haha Lian. Yang Master Wei, Lian masih belum mengerti, jangan tersinggung ya. Ayo duduk-duduk, ayah Young Master Wei. Kita sebentar lagi jadi satu keluarga, jangan dipikirkan ya. Siapa yang satu keluarga dengannya? Kalau mau menikahiku, sembahyang dulu leluhur. Kalau dia bisa memegang dupa sembahyang 3 kali, lulus ujian, baru aku mau menikah. Lian jangan kurang ajar. Nenek Li, aku adalah tunangan Lian. Aturan keluarga Li, tentu aku akan patuhi. Yang Master Wei, aturan itu dibuat oleh manusia, soal sembahyang leluhur. Untuk sementara bisa kita kesampingkan, yang paling penting sekarang adalah mencari hari yang baik untuk menetapkan tanggal pernikahanmu dengan Lian. Kalau mau menikah, kamu saja yang menikah. Aku sudah punya orang yang aku sukai. Namanya Ye Feng. Berani sekali kamu, Lian. Tanpa izin keluarga. Kamu diam-diam menjalin hubungan dengan orang lain, ini memalukan keluarga. Benar, kamu selalu bersembunyi di balik aturan leluhur. Sekarang kamu bicara seperti ini, bagaimana penjelasanmu? Aku dan Ye Feng sudah berjanji sehidup semati. Kalian bilang aturan dibuat oleh manusia. Maka Ye Feng tentu saja tidak perlu mengikuti aturan leluhur keluarga Li. Lian, jangan bermain-main lagi. Jika kamu menyinggung Tuan Wei dan membawa keluarga Li ke dalam kehancuran, kamu akan menjadi pengkhianat keluarga Li. Lian, kamu benar-benar punya selera ya, memilih pria yang sudah menikah dan punya anak. Aku terlalu menganggapmu tinggi. Apa? Lian, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, hukum keluarga akan menunggumu. Panggil orang. Ye Feng, generasi muda, memberi hormat kepada Nenek Li. Kupikir kamu tidak akan datang. Kamu belum memberikanku Biswe Taisui. Mana mungkin aku tidak datang? Dia adalah Ye Feng? Anak kecil dari mana ini? Berpura-pura jadi tunanganku, setelah sandiwara ini selesai. Aku akan mengembalikan Tai Sui Enju. Janjimu. Para sesepuh, aku adalah tunangan Lian. Kamu adalah sampah Ye Feng itu? Dikhianati istri, masih bawa anak. Benar-benar tidak berguna. Lihatlah orang seperti apa yang kamu pilih. Penakut dan tidak berguna. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Wei? Aku tanya sekali lagi. Siapa kamu bagi Lian? Jika jawabanmu tidak enak didengar, anak kesayanganmu itu akan mengurus jenazahmu. Jika kamu berani menyentuh Monwo, aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Jangan bicara seenaknya di keluarga Li. Yi Feng, sebelum aku marah, cepat keluar dari keluarga Li. Nenek Li, jangan marah. Summer hidupku. Aku paling benci pria yang hidup bergantung pada wanita. Nanti akan kuperintahkan anak buahku untuk memberitahumu. Apa artinya perbedaan langit dan bumi? Tidak tahu diri. Lian, menikahimu ternyata bukan hal yang mudah. Hari ini adalah hari Tuan Wei dari Lin Hai dengan keluarga Li. Persekutuan melalui pernikahan. Kau datang untuk cari masalah ya? Aku datang ke sini karena Ye Feng datang untuk melamar, dan dia juga bilang dia bisa melewati ujian leluhur keluarga Li. Kurang ajar. Orang kampungan hina, pedagang keliling.
Berani bermimpi jadi menantu keluarga Li? Mimpi di siang bolong. Ujian ini, Ye Feng terima. Wasiat leluhur keluarga Li sudah turun-temurun ratusan tahun, tak ada satupun yang lulus ujian ini 100 tahun lalu. Aula leluhur keluarga Li diisi dengan ilmu tertinggi oleh pertapa. Bahkan ahli ilmu gelap sekalipun, di hadapan tablet leluhur keluarga Li tak berdaya. Jangankan 3 kali sujud, sekali saja bisa menghabiskan puluhan tahun latihan. Anak muda, lebih baik kau urungkan niatmu. Kulihat kau tak punya energi internal jika memaksakan diri menyembah leluhur. Pasti seperti belalang menghentikan kereta, bunuh diri. Yi Feng, apa kau yakin? Tenang, aku tak pernah bertaruh tanpa persiapan. Aku tahu kau ahli pengobatan, tapi latihan ilmu bela diri tak sama dengan pengobatan. Berapa persen keyakinanmu? 10%. Pasti bisa. Baiklah, di dunia ini ada orang yang tak tahu. Diri seperti ini, sungguh konyol. Seperti ngengat terbang ke api, akhirnya binasa. Jika dia nekat mati, biarkan saja. Bagaimana jika aku bisa lulus ujian ini? Keluarga Li selama ratusan tahun turun-temurun. Lian satu-satunya perempuan, ritual sembahyang ini. Tak ada yang berhasil. Jika kau berhasil, sembahyang 3 kali dan keluar dengan selamat. Aku akan menikahkan Lian denganmu dan ikut wasiat leluhur. Menyerahkan seluruh harta keluarga Li. Dan menjadikanmu kepala keluarga baru. Sepakat. Nanti kau mati pun tak tahu kenapa. Inilah leluhur keluarga Li. Wasiat keluarga Li, setiap keturunan perempuan yang menikah, suaminya harus sembahyang dengan dupa. Jika ilmu tak cukup, menyembah leluhur akan membuat jantung terbalik, tubuh meledak. Ye Feng, permainan ini sudah selesai. Tak perlu terus berpura-pura bersamaku. Ambil kembali jamur langka ini. Cepat obati Nuonuo. Tak perlu mengambil risiko untukku. Tapi aku sudah terhanyut. Bocah, masih ada waktu untuk berhenti. Tolong nyalakan dupa. Aku di sini, mana bisa kamu yang bakar? Dupa pertama ini harus. Wei Shao adalah salah satu orang paling berpengaruh di kota Linhai. Kapan Giliran sampai sepertimu? Kamu yang cuma bisa ngandelin orang, cepat pergi dari sini. Awas nanti energi dalamku meledak, bisa meluka kamu. Wei Xiao, amarahmu terlalu besar, ada masalah tersembunyi di hati. Dan ginjalmu juga tidak terlalu baik. Kamu harus hati-hati. Kenapa? Takut aku mencuri perhatianmu? Jangan lebay. Tuanku sejak kecil sudah belajar bela diri dan mengolah energi. Saat remaja, sudah menjadi ahli tingkat Wuhun. Setelah dewasa, kemampuannya semakin meningkat. Tidak ada yang bisa menyaingi di antara teman sebayanya. Kamu si sampah yang cuma bisa ngandelin orang. Ngerti apa? Wei Shao dari kota Hai memberikan dupa kepada leluhur keluarga Li. Sujud. Cukup. Memang Wei Shao luar biasa kuatnya. Paman, Wei Xiaodong ini jelas tidak menyelesaikan penghormatan. Diam. Bertahun-tahun tidak ada yang bisa menyelesaikan penghormatan. Wei Xiao bisa menyelesaikan sujud sampai tingkat ini. Sudah cukup menunjukkan rasa hormat kepada leluhur keluarga Li. Wei Shao, upacara penghormatan selesai. Kalian. Wei Shao, kalau bukan karena bantuan Paman Guang, mungkin aku bahkan tidak bisa sedikit membungkuk. Giliranku Wei Xiao, angkat dupa dan sujud, menghabiskan energi. Kalau mengandalkan bantuan orang lain, tubuh pasti akan terkena dampak buruk. Jangan banyak bicara, aku ingin lihat. Apa kemampuanmu? Kamu tidak bisa bukan berarti orang lain tidak bisa. Aku yang akan sujud. Ahli tingkat Wuhun seperti Wei Shao saja sudah kalah. Apa hak dan kemampuanmu untuk sujud? Yonggon Shokyogon. Tekanan di depan tablet leluhur keluarga Li. Bukan sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa, sampah. Jangan pura-pura misterius di sana. Ye Feng semangat, aku percaya padamu. Cepat sujud kalau mau, cepat mati, cepat reinkarnasi. Cucu Ye Feng, sujud pertama kepada leluhur keluarga Li. Leluhur keluarga Li ini, betapa hebatnya semasa hidup.
Untung aku punya Jue Tianpun pengobatan bela diri. Kalau tidak, dengan tubuh biasa sebelumnya, pasti akan hancur menjadi genangan darah oleh formasi leluhur. Bagaimana mungkin? Anak ini tidak punya energi sama sekali, tapi bisa menyelesaikan sujud dengan mudah. Aku tahu kamu bisa. Astaga, aku tidak salah lihat? Dia berhasil sujud pertama, tanpa cedera sedikit pun. Apa yang perlu diributkan? Ini cuma sekadar membungkuk. Orang bodoh dapat keberuntungan, mungkin leluhur keluarga Li. Memberi belas kasihan pada anak ini, melihatnya begitu menyedihkan. Lepaskan anak nakal ini. Kalian lihat, apa yang akan dilakukan Ye Feng? Ye Feng, leluhur keluarga Li memaafkanmu sekali. Belum cukup? Kamu masih ingin lancang, berharap bisa membungkuk kedua kali? Ya Feng, bungkuk kedua ini sangat berbahaya. Dulu kakek bilang, banyak ahli tenaga dalam tingkat martial spirit. Mereka seumur hidup tidak bisa membungkuk kedua kali. Cepat turun, jangan nekat. Benar, anak muda. Rintangan kedua, mengangkat dupa dan membungkuk pada leluhur. Kesulitannya setara dengan mendaki langit. Tenaga yang dikeluarkan jauh melebihi pertama kali. Jika kamu keras kepala, memaksa membungkuk pada leluhur, pasti akan terkena dampak balik. Takut kan? Leluhur keluarga Li di atas, Ye Feng muda membungkuk kedua kali. Bumi berguncang, keluarga Li, ternyata ada yang membungkuk pada leluhur dan membakar dupa. Wah, ternyata ada yang memuja leluhur keluarga Li dengan dua dupa. Siapa sebenarnya anak ini? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Apakah dia menggunakan metode rahasia? Aku tidak salah menilai Ye Feng. Kakak kepar habit. Ye Feng, kamu masih ingin bungkuk ketiga? Sejak didirikan, aturan leluhur keluarga Li. Ratusan tahun tidak ada yang berani bungkuk ketiga. Kamu terlalu sombong. Kakak ipar, cepat mundur. Ini bunuh diri. Konon bungkuk ketiga akan memanggil petir dari 8 penjuru. Bahkan dewa darat datang pun akan hancur lebur. Kamu sudah menyelesaikan 2 kali membakar dupa dan membungkuk pada leluhur. Cepat berhenti. Ye Feng muda, bungkuk ketiga pada leluhur keluarga Li, mohon leluhur. Di surga abadi makmur. Suara petir ini, jangan-jangan ada yang membakar 3 dupa di keluarga Li. Segera selidiki, siapa sebenarnya menantu keluarga Li ini? Kapan Hai Cheng memiliki orang seperti ini? Siap. Astaga. Aku tidak bermimpi kan? Dia benar-benar menyelesaikan ujian memuja 3 dupa. Orang ini pasti akan sukses di masa depan, tidak boleh dibiarkan. Takdir, leluhur memberkati, keluarga Li akhirnya bisa bangkit. Kak, dari mana kakak ipar ini? Luar biasa. Kakak ipar, apa yang akan dia lakukan? Bungkuk keempat pada leluhur keluarga Li. Langit dan bumi luas. Bungkuk kelima pada leluhur keluarga Li. Dupa tinggi tidak jatuh. Langit membantu keberuntungan keluarga Li. Langit membantu keluarga Li. Kalian lihat. Ye Feng masih terus membungkuk pada leluhur. Ini dupa ke-8. Kakak, cukup tidak? Cukup. Menantu yang baik, kemampuanmu ini, jika dilihat dari dulu hingga sekarang, sungguh menggetarkan dunia. Benar sekali, Ye Feng. Kedepannya, keluarga Li akan sangat bergantung padamu. Hahaha. Kamu masih diam saja ngapain? Cepat nikah dengan Ye Feng. Ye Feng, tak kusangka kau menguasai ilmu pengobatan dan bela diri. Tingkatannya begitu tinggi. Benar, kakak ipar, sekarang aku hanya mengagumimu. Efek Bei Sui Tai Sui terbatas waktunya. Aku harus segera kembali. Cepat obati Nuo. Oh, aku mengerti. Kau membawa Bei Sui Tai Sui. Pantas saja bisa sembahyang leluhur tanpa masalah. Kau maksud Bei Sui Tai Sui yang bisa mengusir bencana dan menghidupkan yang mati? Benar, menurut legenda, Bei Sui Tai Sui bisa melindungi pemiliknya. Kalian tidak berpikir, leluhur keluarga Li dulu adalah sosok yang sangat hebat, banyak ahli tenaga dalam tingkat Wuhun. Gagal melewati ujian, tapi dia, Ye Feng, dengan mudah menyembah 8 batang dupa. Ini bukan curang apa? Apa yang kau omongkan? Jelas-jelas kau sendiri iri dengan kemampuan Ye Feng yang lebih hebat darimu. Kalau begitu, bagaimana jika Bei Sui Tai Sui diserahkan kepada Lian untuk dijaga? Aku akan sembahyang lagi kepada leluhur keluarga Li. Setuju? Sekarang formasi sudah hancur, bahkan anak 3 tahun bisa menyelesaikannya dengan mudah. Ye Feng benar-benar licik. 1 langkah tanpa bukti. Hebat. Jadi begitu, pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Setelah kau bilang begitu, aku juga merasa masuk akal. Kita hampir tertipu oleh Ye Feng. Orang ini sangat licik, menyimpan niat jahat.
Ye Feng jelas-jelas melewati ujian keluarga Li. Dengan kemampuan sendiri secara jujur, bukan seperti yang kalian pikirkan. Nenek, pikirkan baik-baik. Aku membawa pesanan miliaran untuk keluarga Li. Sementara Ye Feng, selain licik, apa lagi yang bisa dia lakukan? Pengawal, patahkan kedua kaki Ye Feng dan usir dia. Siapa yang berani? Komandan MU dan Tua Song datang? Apa untuk keluarga Li? Command and Mu, Tua Song. Angin apa yang membawa kalian ke sini? Keluarga Li sangat terhormat. Siapa yang berani mematahkan kaki saudaraku Ye Feng? Saudara Ye, aku lewat sini untuk mencari orang suci yang menyembah 8 batang dupa leluhur keluarga Li. Apa kau melihatnya? MU Zongsen, itu adalah Ye Feng. Sembahyang 8 batang hio kepada leluhur keluarga kami. Aku sudah menduga, pastilah itu perbuatan si Ye muda. Orang lain takkan mampu melakukan ini, benar-benar membuka mataku. Membuka mata lebar-lebar. Song Lau, jangan sampai kau tertipu oleh Ye Feng. Dia curang menggunakan Bisue Tai Sui, baru bisa lolos ujian. Apa katamu? Benar, Tuan Zongsen, orang ini licik dan kejam. Ahli dalam intrik, saat aku bersembahyang kepada leluhur keluarga Li. Dia malah berbuat curang, semua anggota keluarga Li bisa menjadi saksi. Bukan seperti itu. Lian, diam kau. Tuan Zongzhen, Ye Feng menerobos masuk ke keluarga Li, menggagalkan lamaran Wei Xiao, bahkan di hadapan leluhur kami. Menggunakan cara curang, melanggar aturan leluhur ratusan tahun. Dosa ini pantas dihukum mati. Mohon serahkan orang ini kepada keluarga Wei untuk dihukum. Akan kukuliti dan kucabik tulangnya untuk melampiaskan amarahku. Jelas-jelas kau iri pada kemampuan Ye Feng. Sen kau memfitnah. Tampaknya Wei Xiaodong. Kemampuan memutar balik fakta jauh lebih hebat dibandingkan kekuatan aslinya. Kau, aku tahu betul sifat saudaraku Ye Feng. Mu Zongzhan, kau mau melindungi Ye Feng? Wei Xiao, anak kecil, berani bicara seperti itu padaku? MU Zongsen, kau mau bermusuhan dengan keluarga Wei? Hanya untuk sampah seperti ini? Keluarga Wei, pantaskah bermusuhan dengan MU Xiaotian? Bagaimana jika itu keluarga Wei dari Shangjing? Mau mengancamku dengan keluarga Wei Shangjing? Belum tentu keluarga Wei Shangjing bisa menjangkau Lin Hai. Bahkan jika bisa, belum tentu mau membantumu, keluarga Wei Lin Hai. Wei Mingwei dari keluarga Wei Shangjing sedang menjadi tamu di rumahku, keluarga nomor 1 di Daxia. Pemimpin 4 keluarga besar Shangjing, bahkan MU Zongsen. Takkan mau bermusuhan, apalagi untuk seorang Sampah. Omong kosong, MU Xiaotian bisa bolak-balik markas musuh di perbatasan. 7 kali masuk keluar tak takut, apalagi keluarga ratusan tahun. Sudah selesai? MU, pikirkan baik-baik. Aku akan laporkan semua ucapanmu hari ini secara lengkap kepada Wei Dashao. Pergi. Ye Feng, kau tunggu sawah. Lain kali kau pasti mati. Lau Taijun, Ye Feng jujur dan terbuka. Pasti akan sukses besar, jangan lewatkan calon menantu yang begitu baik ini. Anak ini hanya penipu. Huang Ye Wei Xiaodong bisa menjadi menantu keluarga Li. Pesanan miliaran juga akan didapat, tapi karena sampah ini mengacau, pesanan miliaran hilang. Apa katamu? Omongan si kedua kasar tapi benar. Itu fakta. Apalagi ini urusan keluarga Li sendiri. Ini adalah perintah untuk pergi. Di seluruh Lin Hai, semuanya di bawah kendalimu, keluarga kecil kami. Berani apa kami melawan jenderal? Kalau keluarga Li tidak menyambut kami pergi. Saudara Ye, kalau ada butuh bantuanku, bilang saja. Terima kasih, Kakak MU. Lian, minggir, biar aku bunuh penipu licik ini. Nenek, Ye Feng membuktikan diri dengan kemampuannya. Melewati ujian tradisi keluarga kami, kenapa kalian tidak bisa menerima kenyataan ini? Kamu mau bikin aku mati marah? Lian, buka matamu lebar-lebar. Karena penipu Ye Feng ini, keluarga Li kehilangan kesempatan untuk melesat. Kamu tidak punya visi besar, menurutku, posisi direktur keluarga Li harus diganti. Ya, kalau kamu begitu membela Ye Feng, maka kamu tidak layak jadi direktur grup. Saatnya pamanmu yang menggantikan. Nenek, grup keluarga Li di bawah kepemimpinanku beberapa tahun ini berkembang pesat. Kalau sekarang diserahkan ke paman, perusahaan mungkin akan merosot. Aku tidak akan menghancurkan jerih payah kakek seumur hidup. Kamu meremehkan pamanmu begitu? Buat kesalahan, harus dihukum. Yifeng, Kemulisik, Kireng. Melewati ujian tradisi keluarga kami, ini tidak sah. Lian, kalau kamu percaya Ye Feng, maka ikutlah dia pergi. Nenek, maksudmu apa? Kamu mau usir aku dari keluarga Li? Nenek, Anda mau mengusir Lian dari keluarga Li? Untuk mengambil hal ini, menunjukkan sikap pada Wei Xiaodong. Dan mengambil hati keluarga Wei? Aku memikirkan keluarga Li, kita tidak bisa melawan keluarga Wei. Alasan bagus untuk keluarga Wei tidak bisa dilawan. Tapi Jenderal MU, kalian berani melawan? Diam, kau berani bicara. Kalau bukan karena kau, tidak akan ada masalah ini, keluarga Li.
Sudah lama menjalin hubungan dengan keluarga Wei dan dapat pesanan miliaran. Hanya pesanan proyek miliaran, keluarga Wei bisa beri. Aku Ye Feng juga bisa. Sanggu? Bu, dengarkan dia membual, benar-benar tidak tahu malu. Dia tahu tidak apa artinya 10 miliar? Iya, dia cuma orang miskin, mungkin bahkan 100.000 pun belum pernah lihat. Kamu benar-benar punya cara? Ye Feng, kamu tidak bercanda kan? Jika aku membantu Lian mendapatkan proyek 10 miliar, maka posisi ketua grup Li tetap milik Lian. Bisa, jika kamu bisa dapatkan pesanan 10 miliar, Lian, tentu bisa tetap jadi ketua. Bu, kamu masih percaya dia? Dia cuma bisa curang. Mana mungkin dapat proyek 10 miliar? Aku punya cara, kalian tunggu saja. Yifeng, kamu serius? Aku Ye Feng meski miskin, tapi janjiku pasti ditepati. Kamu tidak bercanda kan? Tapi, setelah dapat proyek 10 miliar, harap nenek juga tepati janji, jangan habis manis sepah dibuang. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Jika kamu bisa bawa pesanan 10 miliar, aku tidak hanya biarkan Lian tetap jadi ketua. Aku juga akui kamu sebagai menantuku. Kenapa kamu masih percaya omongan orang miskin? Jangan tertipu, ini hanya taktik mengulur waktu mereka. Tapi Feng, aku tidak bisa terus menunggu, beri aku batas waktu. 2 minggu. Yifeng, kamu gila. 2 minggu mana mungkin dapat? Kontrak 10 miliar? Tidak sembarang orang bisa dekat dengan keluarga besar, seperti keluarga Wei di Shangjing. Kamu yakin bisa? Hanya 2 minggu, jika tidak dapat pesanan 10 miliar. Tidak hanya Lian akan diusir, kamu juga akan diserahkan ke Wei Xiaodong. Sepakat. Kamu terlalu gegabah, kenapa tidak diskusi dulu denganku? Iya, pesanan 10 miliar. Meski Pak Song dan Pak MU bekerja sama, tidak mungkin dapat pesanan sebesar itu dalam waktu singkat. Tergantung pesanan seperti apa. Apa kamu punya cara bagus? Jika itu obat, dan itu obat khusus. Kamu ahli pengobatan, apa kamu punya resep obat khusus? Bukan resep, aku yang menelitinya sendiri. Apa kamu sendiri bisa meneliti obat khusus baru? Tidak percaya padaku? Tidak, kamu sudah menyembuhkan Fei Fei. Aku tentu percaya dengan keahlianmu, tapi kita tidak punya data klinis yang cukup, obat ajaib. Juga sulit meyakinkan orang. Lagi pula, Li Group tidak punya izin usaha farmasi. Meski kita berhasil menciptakan obat ajaib, tetap tidak bisa dijual. Jangan lupa ada Pak Song, keluarga Song adalah raksasa industri farmasi di pesisir. Maksudmu, kita minta tolong Pak Song? Ayo, sekarang juga ke keluarga Song. Obati dulu putriku. Tante, kalau Nuo habis minum obat, boleh pergi ke taman bermain? Tanya ayahmu, aku bukan dokter. Nuo, habiskan dulu ramuan ini. Nanti ayah akan memberimu akupunktur. Lalu kamu bisa pergi kemana saja. Nuo mau main ke taman bermain. Bersama ayah dan ibu. Boleh. Habiskan obatnya, kita langsung pergi. Kang Hija, Janji. Belakangan ini, agak kekurangan uang. Katanya Ye Feng bermasalah dengan Wei Xiaodong. Kita harus cari cara. Dekat-dekat dengan Wei Xiaodong. Ye Feng si bandel itu. Berani melawan yang Master Wei? Cari mati. Bagaimana kalau kita bawa si bocah itu ke Young Master Wei Tuker Wang? Ini, Ada apa? Masih sayang sama si imut ini? mana ada? Aku cuma mikir. Harganya berapa ya? Bagus. Kejam sekali, aku suka. Besok kita langsung cari Wei Xiaodong. Ada perlu apa? Yang Master Wei, aku tahu kau punya masalah dengan mantan suamiku. Aku yang paling paham Ye Feng. Kami bisa membantumu. Pergi. Kalau ada urusan bicara baik-baik, jangan sentuh-sentuh, jijik. Young Master Wei. Sentuh lagi, kusuruh pergi. Young Master Wei. Ye Feng paling sayang anak perempuannya. Kami bisa bantu bawa si imut itu ke sini. Kami cuma mau ikut nimbrung sedikit, harta Anda kan banyak. Asal kau bisa bawa si imut itu ke sini. Aku kasih 1 juta. Apa? 1 juta? Bisa. Sangat bisa. Kamu ada masalah? Tentu saja tidak ada masalah. Nuo.
Aku ibumu, cepat ke sini. Aku ajak kamu main ke taman hiburan. Paman, Lari kemana? Odo Oponok? Kamu kenal dia? dia orang jahat, aku tidak kenal dia. Anak kecil tidak mengerti. Kalau tidak dibelikan mainan, dia tidak mau pulang. Ayo Nuo, kita pulang ya. Dengar kata ayah ya. Anak zaman sekarang. Nuo mana? Tuan Ye, obat ajaib ini. Benar seajaib yang kamu katakan? Lao Song tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya, tapi obat ajaib ini sungguh luar biasa, sangat ajaib. Mengwaku, Song, Mary Sataka. Anda terlalu memuji. Obat ini masih butuh lebih banyak data klinis sebelum diproduksi. Masih butuh bantuan Lao Song. Kalau begitu, Ye, kita sepakat, obat ajaib ini harus diberikan pada keluarga Song untuk diproduksi secara eksklusif. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu. Pasti. Kami masih bergantung pada merek terkenal Lao Song. Kalau tidak, distributor obat di seluruh negeri tidak berani memesan. Dengan adanya tabib ajaib sepertimu, keluarga Song, pemimpin industri obat selama ratusan tahun, bisa tergeser nih. Kakak. Kakak, Nuan Watkile. Apa? Ini anak lucu keluarga Ye Feng, benar? Tuan Ye, orangnya sudah dibawa. Lihat ini. Siapa itu? Bangunkan dia. Ya. Hei, masih belum bangun? Kamu yang lucu ini, ibumu sudah menjualmu. Ayahmu yang tidak berguna itu, apakah akan datang menyelamatkanmu? Ayahku pasti akan datang menyelamatkanku, pasti akan mengalahkan kalian. Orang-orang jahat ini. Jaga dia baik-baik. Nanti saat Ye Feng datang, aku akan membuatnya memotong tangannya sendiri. Kalau tidak, biarkan dia melihat anaknya mati di depannya. Menurutmu dia akan melakukannya? Pasti akan, anak lucu ini adalah titik lemah Ye Feng. Bahkan suruh mati pun dia berani, benar kan? Ye Feng memang ayah yang baik. Kamu juga ibu yang baik. Orangnya sudah dibawa. Lihat ini, 1 juta. Mau uang? Tenang, tidak akan kurang. Siapa itu? Usir pasangan brengsek ini. Ah, Tuan Wei. Kenapa ini Tuan Wei? Kenapa? Seorang wanita hina yang menjual anaknya demi kehormatan. Seorang yang ditipu oleh orang lain. Pengecut yang memakai topi hijau. Aku ini sedang menjalankan keadilan. Wei Xiao, aku salah. Wei Xiao, sudah cukup. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Kalian pergi beritahu Ye Feng. Katakan si manis ini ada di tanganku, menjerti. Pergi. Ye Feng, kali ini kamu pasti mati. Masukkan si manis ini ke dalam kandang untukku ya. Kakak ipar, jangan panik. Aku akan cari MU Zongsen. Dia pasti punya kabar. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kalian datang untuk apa? Kalian tidak penasaran? Nuo ada di mana? Anakku di mana? Di mana? Wei Xiaodong adalah Wei Xiaodong. Kau menyerahkannya kepada Wei Xiaodong? Kamu di sini, buat apa kami sok jagoan? Kalau berani, pergi ke rumah pribadi Wei Xiaodong untuk menyelamatkan orang. Kuberitahu, jika Nuo mengalami sedikit masalah. Bahkan jika kalian bersembunyi di ujung dunia, pasti akan kubinasakan kalian. Nok komu shuko binotong. Paman akan memberimu hadiah, bagaimana? Kamu jahat, Nuo tidak mau. Ayah pasti akan datang menyelamatkanku. Aku ingin lihat bagaimana ayahmu menyelamatkanmu. Aku benar-benar tidak tahan melihat ini. Wei Xiaodong, keluarlah. Ayah, Nuo di sini. Teriak lebih keras, biar ayahmu dengar. Teriak, aku suruh kau teriak, tutupi benda ini. Jangan biarkan tamu istimewa, kita melihat adegan kejam ini. Ambilkan hadiah yang sudah kusiapkan untuk Tuan Ye. Tuan Ye, bagaimana bisa kamu datang ke sini? Benar-benar membuat tempatku bersinar. Jangan banyak bicara. Di mana anakku? Anakmu? Tidak kulihat di sini, hilang? Aku bantu cari. Kalau ketemu segera ku beritahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Katakan, apa yang kau inginkan. Baru kau lepaskan anakku? Mau lihat anakmu?
Bisa, berlututlah di depanku. Wei Xiaodong. Berlutut. Ye Feng, akhirnya kau juga mengalami hari seperti ini. Mau lihat anakmu ya? Nuo. Hei, kalau berani mendekat, aku akan masukkan. Wei Xiaodong, kau berani? Berlutut. Baik, aku berlutut. Ayah, aku takut. Nuo, jangan takut, ayah di sini. Bawakan sepatuku dengan mulut, aku bisa pertimbangkan. Mengizinkan kalian berkumpul. Ayah, jangan. Nuo yang baik, ayah akan memperagakan. Anjing kecil mengambil barang, guk-guk. Ye Feng, jangan. Jangan kau gantikan dia. Aku gantikan dia. Tidak boleh, menyuruhmu mengambil sepatu tidak seru. Begini, setiap kau melepas satu pakaian, aku akan biarkan dia mendekat selangkah. Bagaimana? Baik. Satu langkah, satu sujud. Lihatlah si sampah ini, bahkan wanita sendiri pun tidak bisa lindungi. Pertunjukan telanjang putri keluarga Li. Ayah, jangan. Kau tahu berapa banyak orang di Linhai yang ingin melihat ini? Wow, ayah. Yi Feng, kau. Bawa Nuo pergi dulu. Dulu kau menghinaku di keluarga Li, aku bisa maafkan. Aku dari keluarga Wei, berani kau sentuh aku? Sentuh keluargaku, kau pasti mati. Kakak Feng, aku salah. Ye Feng, di belakangku ada keluarga Wei dari Shangjing. Berani kau sentuh aku, mereka tidak akan memaafkanmu. Shangjing. Keluarga Wei. Sentuh anakku. Mati kau. Tunggu, komandanmu. Bahkan Dewa Turun pun tidak berguna. Saudara Ye, komandanmu kau lihatkan. Ye Feng, dia akan membunuh. Kau memang pantas mati, bunuh aku, keluarga Wei dari Shangjing. Tidak akan memaafkan kalian. Kakak Mu jangan halangi aku, dia sentuh anakku. Hari ini dia harus mati. Saudara Ye, ini perlu dipikirkan matang-matang. Komandan Mu. Kau mau menghalangiku? Bukan kakak menghalangi, keluarga Wei dari Shangjing ini tidak bisa kita lawan. Aku tidak takut. Aku tahu kau tidak takut, aku juga tahu kau kuat, ahli pengobatan. Dimanapun bisa bertahan, tapi pikirkanlah. Nono tidak kau membana. Lari ke sana kemari menghindari pengejaran? Apa kita harus melepaskannya begitu saja? Balas dendam seorang pria bisa ditunda 10 tahun, saudara Ye. Jangan gegabah hanya untuk kepuasan sesaat. Jangan sampai kau bunuh diri sendiri. Yi Feng, kita masih punya banyak waktu di masa depan, aku akan membuatmu tahu. Apa akibatnya menggangguku? Tuan Muda Wei. Tuan Muda Wei, kau baik-baik saja? Beberapa hari ini keluarga Li dan Song akan mengadakan konferensi peluncuran obat baru nanti. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pesanan miliaran ini, Ye Feng dan Lian akan diusir dari keluarga Li. Apakah Mu Xiaotian akan datang? Dia adalah saudara dekat Ye Feng. Dia pasti akan datang untuk mendukungnya. Kita perlu menyebarkan kabar bahwa siapapun yang berani memesan berarti melawan keluarga Wei dari Shangjing. Baik. Aku ingin kalian semua mati. Kepala keluarga, Tuan Muda Wei, masih belum bisa menghubungi Master Sun. Penyakitmu tidak bisa ditunda lagi. Kita harus mencari cara lain. Bocah sialan ini. Bahkan Master Sun pun tidak bisa diundang, harus aku yang menangkap sendiri. Mungkin Tuan Muda Wei terlalu sibuk. Dia sangat peduli padamu, sibuk apa dia? Setiap hari hanya berpesta, undang orang saja tidak bisa. Tidak akan bisa mencapai hal besar. Kepala keluarga. Dokter belum datang? Butler, mobil kita terlalu cepat. Mobil dokter masih di jalan tol belum menyusul, haruskah? Langsung pergi ke rumah sakit Linhai? Jarak ke rumah sakit Linhai masih cukup jauh, lebih baik kita menunggu di sini. Dokter yang ikut. Mobil terlalu pengap. Turun dan tunggu.
Aku akan melihat sekitar, apakah ada dokter. Berhenti. Jangan biarkan dia duduk, tarik dia berdiri. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Minggir. Jika kau masih menghalangi, dia akan mati. Berani melukai kepala keluarga, aku akan bunuh kau. Jika kau tidak ingin kepala keluarga mati, diam saja. Jika kepala keluarga ada apa-apa, kau tidak akan bisa bertanggung jawab. Kepala keluarga, bagaimana perasaanmu? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Apakah kondisi kepala keluarga? Semakin parah? Dokter Chen, bagaimana penyakitku? Tidak hanya tidak parah, malah membaik. Kepala keluarga, asal tidak bertarung ke depannya. Bahkan tidak perlu minum obat lagi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah setiap kali penyakit keluarga kambuh, kondisinya akan semakin memburuk? Seorang tabib ajaib lewat. Dialah yang menyelamatkan kepala keluarga. Tabib ajaib, aku tahu. Pastilah tabib San yang ahli. Selain dia, tidak ada yang memiliki kemampuan ini. Kepala rumah tangga, siapkan hadiah tebal. Kita harus menemukan tabib San. Aku Wei Chenggong berhutang nyawa padanya. Pak Song, kenapa tidak ada seorang pun di sini? Wei Ming mengeluarkan ancaman. Mengatakan siapapun yang berani datang ke acara promosi, berarti melawan. Keluarga Wei dari Shangjing. Jadi, klien besar yang dihubungi tidak berani datang. Pak Song, apa maksudmu ini? Di sekitar sini semuanya orang keluarga Wei, mengawasi dari segala penjuru. Begitu keluar, orang keluarga Wei akan langsung menangkap. Lalu kita hancur? Acara promosi ini masih diadakan atau tidak? Tentu diadakan. Anggur yang enak tidak takut lorong yang dalam. Kita tunggu saja. Paman, untuk apa kau datang ke sini? Aku hanya ingin melihat, apakah obat ajaib yang dikembangkan si bodoh ini Bisa membawa pesanan miliaran untuk keluarga Li. Kemampuan tabib Ye, aku tahu persis. Aku Song merasa terhormat bisa berdiri di sini untuknya. merasa bangga. Tidak sepertimu Li Tiangang, yang demi kepentingan pribadi menjelekkan orang baik, memfitnah. Apa niatmu sebenarnya? Panjang umur dan sehat selalu. Pak Song, kau benar-benar percaya? Jika obat ini membunuh orang, bukan hanya pesanan miliaran. Bahkan dirimu sendiri tidak bisa selamat. Li Tiangang, Jangan asal bicara di sini. Obat ajaib ini, jika kau pesan, bisa bangkrut. Jangan bicara sembarangan. aku bicara sembarangan di mana? Aku hanya ingin ngobrol dengan Pak Song saja. Pak Song, kau tidak tahu ya? Tujuan mereka mengadakan acara promosi ini adalah untuk menipu uang dari pesanan. Dan uang yang didapat, akhirnya masuk ke kantong siapa? Belum tentu, mereka bisa kabur begitu saja. Meninggalkanmu seorang diri. Nanti, kau menangis pun tidak ada tempat. Paman, apa maksudmu? Apa maksudku? Kau belum paham? Anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang sudah ditumpahkan. Kau belum menikah, sudah membela orang lain. Kau tidak pantas menyandang nama Li. Paman, obat ajaib ini, meskipun aku yang mengembangkan, tapi ini adalah kontraproduksi antara grup Li dan Pak Song. Semua keuntungan akan dibagi sesuai saham. Omongan ini hanya bisa menipu anak 3 tahun. Kau pikir aku percaya? Uang yang didapat, masih ada alasan untuk mengeluarkannya? Paman, jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat kontraknya. Di sana jelas tertulis persentase pembagian uang. Aku, Ye Feng, pasti tidak akan mencurinya sendirian. Ingin jadi orang baik tapi masih berpura-pura. Ini hanya cara kalian untuk menipu orang luar. Kau pikir aku akan percaya kalian menjual obat palsu untuk menipu uang? Bukankah ini hanya untuk mendapatkan pesanan miliaran? Dan merebut harta keluarga Li? Merebut posisi? Paman, posisi ketua keluarga Li? Bukankah seharusnya diisi oleh yang paling mampu? Posisi yang didapat dengan cara licik tidak sah dan tidak benar. Aku tidak akan diam melihat harta keluarga Li jatuh ke tanganmu. Dan si sampah ini, Li Tiangang. Jangan berdebat tanpa alasan di sini. Obat ajaib yang dibuat Ye Feng adalah obat langka di dunia. Sudah melalui banyak tes dan didukung data klinis yang cukup. Baik untuk rakyat maupun negara, semuanya bermanfaat. Tidak seperti yang kau katakan. Koter, Song Lao, Sejang Budo, bisa melakukan hal untuk rakyat dan negara? Kau pikir aku akan percaya? Jangan-jangan kau sudah disuap oleh mereka berdua. Sampai segininya membantu mereka? Kau ngomong apa sih? Aku ngomong apa atau tidak, kalian sendiri yang tahu. Membantu seorang bodoh seperti ini, bilang tidak ada yang curang. Siapa yang percaya? Bagaimana keahlian Ye Shanye? Aku tahu persis. Aku bangga bisa berdiri di sini untuknya. Aku, Song, merasa terhormat. Tidak seperti kamu, Li Tiangang, yang demi kepentingan sendiri, memfitnah orang baik. Apa niatmu? Aku melakukan ini untuk jutaan rakyat Lin Cheng. Jika obat ini dijual, siapa yang tahu?
Berapa banyak rakyat yang akan mati? Tak kusangka paman masih memiliki hati yang peduli pada rakyat dan negara. Tentu saja. Aku tidak akan membiarkan obat ini dijual. Apakah obat ajaib Ye Feng bisa membunuh orang? Kami yang tahu, tidak perlu kau khawatirkan. Daripada sibuk mengacau di sini, lebih baik kau pulang dan merawat nenek dengan baik. Kari Sirwet, aku tidak peduli. Apakah aku harus menunggu sampai obat ini dijual dan membunuh keluarga Li? Hari ini, atas nama kepala keluarga Song, aku berjanji padamu. Obat Tuan Ye benar-benar aman. Kau sudah disuap oleh mereka berdua, apalagi yang bisa dipercaya? Kau begitu percaya pada mereka? Aku tanya. Apakah Ye Feng punya izin praktik dokter? Apa? Izin praktik dokter? Ini bahkan tanpa sertifikat praktik medis. Itu juga. Ye Feng bahkan tidak punya sertifikat praktik medis. Kamu berani membiarkannya membuat obat? Ye Feng, kamu sangat berani. Siapa yang meragukan saudaraku Ye Feng? Dengar-dengar kamu sudah menciptakan obat ajaib, jangan lupakan aku ya. Pasukan di barisanku masih menunggu obat ajaibmu untuk menyembuhkan penyakit. Tentu saja, Kakak MU, aku sudah menyiapkan untukmu 3.000 obat ajaib. Nanti bisa kuberi diskon 30% untukmu. Bagus, bagus, pantas jadi saudaraku yang baik. Jenderal MU, jangan percaya padanya. Dia orang bodoh yang bahkan tidak punya sertifikat praktik medis. Belajar kedokteran saja belum lama, apalagi praktik. Dia tidak punya kualifikasi untuk meneliti obat ajaib ini, keluarga Li. Benar-benar. Mengapa aku tidak percaya saudaraku? Dia tidak hanya menyembuhkan kaki tua Song, tapi juga membuat putriku sembuh kembali. Aku percaya Ye Feng. Menurutku obat ini cuma pil lumpur campur air kencing. Apa gunanya? Jenderal MU, jangan-jangan kamu dibutakan oleh seorang bodoh. Aku menyarankanmu untuk tidak bergaul dengan orang-orang ini, nanti kebenaran terungkap dan merugikan dirimu sendiri. Tuan Muda Wei, Ye Feng ini tidak hanya punya jasa besar pada keluarga MU, tapi juga saudaraku. Aku tidak mungkin meninggalkannya, apalagi obat ajaib Ye Feng memang bagus. Aku ingin mengingatkan Tuan Muda, jangan sampai dibutakan oleh orang tertentu. Jenderalmu, kamu tentu bisa tanpa ragu mendukung Ye Feng ini, mengorbankan dirimu untuknya. Tapi bagaimana dengan putrimu? Wei Xiaodong, kamu berani? Apa yang tidak berani? Hamu Piker, aku masih orang yang bisa kamu perlakukan semaumu? Aku beritahu kamu, sekarang aku adalah tangan kanan Tuan Muda Wei. Coba sentuh aku. Kakak MU, ini urusanku dengan mereka. Jangan ikut campur. Maaf. Kamu juga bilang, kita saudara, antar saudara. Tidak perlu memperhitungkan ini. Stop, stop, stop. Kami datang hari ini, bukan untuk melihat kalian bersaudara. Ye Feng, dengan kondisimu seperti ini, masih mau membela orang lain? Kamu tidak lihat diri sendiri, punya kemampuan atau tidak? Orang-orang tertentu mengira sudah menipu Tua Song dan Jenderal MU. Bisa tidur nyenyak, tidak ada lagi yang menyebabkan kebohongannya terbongkar. Tuan Muda, ada orang yang benar-benar tidak tahu terima kasih. Anda sudah bersusah payah memberi nasihat, tapi ada orang yang masih saja keras kepala. Wei Xiaodong, menurutku kamu yang keras kepala. Apa pukulan terakhir? Belum cukup? Ya, aku akui, Ye Feng ini memang punya tenaga besar. Tapi di dunia sekarang ini, apa gunanya tenaga besar? Di masyarakat sekarang, kamu harus punya kekuasaan dan kemampuan. Baru bisa membuat orang tunduk. Dia punya? Bagaimana tidak punya? Obat ajaib Ye Feng bisa memperpanjang umur dan menawar racun di dunia ini. Siapa lagi yang bisa membuat pil seperti ini? Lian, kamu setiap hari mengikuti orang yang buang air kecil dan main lumpur ini, membersihkan kotorannya. Apa otakmu sudah lelah sampai bingung? Benar-benar menganggap kayu biasa sebagai mutiara. Dia bisa menciptakan obat ajaib penawar racun? Mimpi di siang bolong, omong kosongnya banyak sekali. Lian, kalau obat ini benar-benar ajaib, kamu makan saja pil Dewi berdarah ini, coba sendiri. Berani? Konon pil Dewi berdarah ini adalah racun yang menyiksa kalau dimakan. Itu tidak baik, Tuan Wei, menurutku ini bukan uji obat, tapi pembunuhan di depan umum. Berpikirlah baik-baik sebelum bicara. Bermusuhan dengan keluarga Wei dari Shangjing tidak menguntungkanmu, apalagi kalian semua masih punya keluarga sendiri. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkannya memakan obat ini. Ye Feng, obat ajaibmu ini katanya sangat hebat. Ini bukan racun mematikan, tidak berani? Menurutku, obat ajaib ini hanya tahi tikus. Dia berani mencoba? Bukannya menganggap diri sendiri tabib hebat? Tidak punya nyali sedikit pun, atau obatmu ini hanya untuk menipu semua orang? Selama aku ada, tidak ada yang bisa memaksa keluargaku. Lupa memberitahumu, sekarang keluarga Song dan putri komandan MU, semuanya sedang menjadi tamu di keluarga Wei. Kamu bilang, obat ini, Lian makan atau tidak? Tabib Ye, keluarga terkemuka Shangjing seperti kalian bisa melakukan hal memalukan seperti memaksa orang, aku melakukan sesuatu. Tidak perlu kamu ikut campur, Ye Feng. Aku kasih waktu 1 menit, kalau Lian tidak makan obat ini.
Aku akan menyuruh orang bertindak. Lian. Bagaimana perasaanmu? Tenang saja. Obat ajaib bisa menawar racun, tidak apa-apa. Wei Xiaodong, racun yang kamu berikan. Kamu paling tahu betapa mematikannya racun ini. Sekarang ada obat khusus yang sudah menetralkan racun di tubuhku. Masih meragukan? Obat khusus ini? Ini tidak mungkin. Obat khusus ini mana mungkin sehebat itu. Kurasa Nona Li hanya mengalami fase sembuh sementara sebelum akhirnya. Dokter kampungan, Nona Li sudah sadar. Masih saja bicara omong kosong. Aku hanya menyampaikan fakta. Jangan lupa, Tuan MU. Putrimu masih di tanganku. Bicara yang sopan. Kau. Wei Xiaodong. Lian sudah menelan racun. Bukankah seharusnya kau menepati janji? Melepaskan putri Tuan MU dan keluarga Song? Kau siapa berani menghadapiku, Young Master Wei? Apa keluarga Shang Jing selalu ingkar janji seperti ini? Kelihatannya integritas keluarga Wei tidak sehebat yang dikira. Keluarga Wei Shang Jing bukan tempat orang tua bangka sepertimu. Per komentar. Lagi pula, apa kau yakin racunnya sudah netral? Lihatlah Nona Li. Apa seperti orang keracunan? Lian. Saudara Ye. Tua Song, inikah yang kau sebut racun teratasi? Kau semakin pikun saja. Sampai percaya obat orang bodoh. Jangan buru-buru bersukacita. Sudah kuduga. Nona Li hanya sembuh sementara. Obat itu mustahil menetralkan semua racun. Dasar sampah, kau membunuh Lian. Walaupun hari ini mati di sini itu konsekuensinya sendiri. Tapi dia tetap putri keluarga Li. Keluarga Li takkan tinggal diam. Lian tetap wanita pilihanku. Takkan kubiarkan dia mati. Suruh dia minggir. Aku yang akan netralkan racunnya. Paham, Young Master Wei? Jika hari ini kau selamatkan Lian, di masa depan dia pasti berterima kasih. Soal Ye Feng, akan kubuat dia membayar mahal. Paman, aku belum mati. Kau baik-baik saja? Baru muntah darah kotor, sekarang rasanya lebih segar. Apa kau membohongiku? Obat khusus ini terlalu kuat untuk kondisi Lian. Tak hanya menetralkan racun, tapi juga mengeluarkan kotoran yang menumpuk bertahun-tahun. San Sheng Shou, selama ini kau mengaku tabib hebat. Tapi sekarang berpikiran sempit. Meremehkan obat Ye Feng. Kau tak pantas disebut tabib hebat. Siapa berani mencemarkan nama San Sheng Shou? Kakek, kenapa kau datang? Dasar anak kurang ajar. Kalau bukan karena kamu lama tidak ada kabar. Mana mungkin aku buru-buru datang dari ibu kota, kakek. Wajahmu terlihat segar, kondisi tubuhmu. Berkasih San Sheng Shou, tubuhku sudah jauh membaik. Hari ini aku sengaja datang untuk menyampaikan terima kasih pada San Sheng Shou, kakek. Inilah San Sheng Shou, kepala keluarga Wei terlalu sungkan. Menyelamatkan nyawa adalah kewajiban moral dokter, ini bukan apa-apa. Bukankah kepala keluarga Wei yang kamu selamatkan? Ada yang janggal? Kita tunggu dulu perkembangannya. Memang kelas dunia, kalau bukan karena pertolongan San Sheng Shou. Tulang tua ini mungkin sudah tidak bertahan sampai sekarang, kepala keluarga Wei terlalu sungkan. San Sheng Shou, ini adalah naskah asli Huang di Neijing. Khusus kupersiapkan sebagai hadiah terima kasih, sudilah menerimanya. Kalau kepala keluarga Wei sudah berkata begitu, maka hadiah ini terima dengan senang hati. Penipu yang mengaku-ngaku, berani juga mengulurkan tangan. Bukan aku yang menyelamatkan, emangnya kamu yang menyelamatkan? Betul. Aku. Yang menyelamatkan kakekku jelas-jelas San Sheng Shou. Ini diakuinya sendiri, brengsek. Sekumpulan orang tak tahu malu. Pakai obat palsu ini, nipu proyek kerjasama miliaran, gagal. Lalu mau merebut jasa San Sheng Shou, sungguh memalukan Lin Hai. Wei Xiaodong, kalianlah yang orang-orang tak tahu malu. Hari ini aku melihat Yu Feng menyelamatkan kepala keluarga Wei. Bukti mana? Omong dong. Aduh, aku juga bilang. Aku lihat San Sheng Shou yang nolongin orang, ponakan. Wangganlah terlalu membesar-besarkan Ye Feng. Dia sampah yang bahkan tidak punya izin praktek dokter. Bisa menyembuhkan orang? Menurutku, mending pulang. Kencingin tanah buat bola lumpur aja. Kamu, Kebetulan kepala keluarga Wei juga di sini, daripada berdebat di sini. Mending minta kepala keluarga Wei lihat. Siapa sebenarnya yang menyelamatkannya? kepala keluarga Wei, tolong percaya, aku benar-benar tidak bohong. Hari ini Anda bawa mobil mewah hitam. Di jalan tiba-tiba sakit, Ye Feng yang maju menolong Anda. Yang dikatakan adik kecil ini, dengan kejadian waktu itu, memang persis sama. Tapi kalian berdua saling bersikukuh, orang tua ini jadi tidak bisa menilai. Kurasa kalian cuma jaim San Sheng Shou rendah hati. Tidak mau sebut nama,
jadi berani mengaku-ngaku jasakan. Kalau tidak bisa dibedakan, bagaimana kalau kita adu kemampuan? Ini, adu ya adu. San Shenshou pasti bisa mengalahkanmu. Tapi kalau kalah, kamu harus berlutut minta maaf. Akui obatmu itu kotoran tikus. Baiklah, jika kalian kalah, kalian juga harus berlutut. Panggil aku kakek, lalu pergi dari sini. Baik, ayo bertanding. Aku tidak takut padamu, yang tahu sedikit tentang pengobatan. Dokter kaki telanjang yang sombong dan bangga. Kamu bilang kita bagaimana bertanding? Kalau begitu kita bertanding yang paling sederhana. Kamu bilang kamu menyelamatkan Tuan Wei, lalu penyakit apa yang dia derita? Kamu pasti tahu, kan? Tuan Wei, biarkan aku memeriksamu lagi. Ahli San, bagaimana penyakitku ini? Hanya saja limpa dan lambung lemah dingin, terlalu lemah untuk menerima tonik. Benarkah, Ahli San? Tidak ada masalah lain lagi? Sama sekali tidak ada masalah, biar orang tua ini membuatkan resep untukmu. Obat akan segera menyembuhkan penyakit. Obat menyembuhkan penyakit? Menurutku obat itu akan mengambil nyawa. Jangan asal bicara di sini, kalau begitu kamu bilang. Penyakit apa yang diderita Tuan Wei? Tuan Wei, ini penyakit lama. Bisa kamu katakan terlalu lemah untuk menerima tonik? Sungguh dokter yang tidak kompeten. Silakan teman muda jelaskan dengan rinci. Penyakit ini berasal dari masa mudamu, saat berlatih tidak hati-hati. Latihan yang terlalu keras, meninggalkan masalah tersembunyi. Ye Feng, Tuan Wei ini di masa mudanya. Mengabaikan segalanya, bagaimana bisa meninggalkan akar penyakit? Kamu hanya bicara omong kosong. Tuan Wei, apakah kamu baru-baru ini merasakan ketidaknyamanan? Di 2 titik aku puntur Tianshu dan Taiyin? Bermain misterius. Apakah ada cara untuk mengatasi penyakit ini? Saat merawatmu sebelumnya, terlalu terburu-buru. Sehingga menyebabkan Qi dan darah tidak stabil, hanya perlu dikonsolidasikan lagi untuk sembuh. Camel. Kekak. Ini kekuatannya. Tidak disangka, orang yang menyelamatkanku ternyata kamu. Tangkap si penipu ini. Ye Feng, Saudaranya. Ye Feng. Beracun. Ye Feng, terima takdirmu, terkena racun Qianxi. Kamu tidak akan bertahan lebih dari 30 detik. Bajingan licik. Merasa seperti mau mati? Kurang ajar. Berani tidak hormat pada tabib Ye, jika dia bahkan tidak bisa mengatasi racun Qianxi. Berarti kemampuannya tidak seberapa. Dia pasti kebetulan saja bisa mengobati, kemampuannya sudah kualami sendiri. Kemampuannya tidak bisa kalian bayangkan. Jika dia benar-benar tabib, maka dia pasti bisa mengatasi racun Qianxi ini. Jika tidak, maka San Shenshou adalah satu-satunya tabib di Linhai, penipu yang mencari nama. Tidak pantas disebut tabib. Tuan Wei, sebentar lagi kau akan mengerti. Siapa sebenarnya Shenshou dari Daxia? Terkina Reikin Shensi. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya di dunia ini. Racun ini menyebar sangat cepat. Ye Feng, bagaimana perasaanmu? Kepala sedikit pusing. Untungnya aku mendapatkan warisan leluhur. Dan berbeda dengan petarung biasa. Jika tidak, serangan ini sudah mengantarku ke alam baka. Di saat seperti ini, kau masih memikirkan kata-kata terakhir. Dan urusanmu setelah mati. Bukankah kau sangat hebat? Bagaimana bisa racun Qianxi saja tidak bisa kau obati? Jika kau mati, putri kesayanganmu tidak akan memiliki ayah lagi. Aku harus memikirkan baik-baik bagaimana aku akan menyiksa si kecil itu. Berani-beraninya kau menyentuh sehelai rambut pun dari putriku, kubuat kau hancur lebur. Aku sangat takut. Apa gunanya kau bicara sombong? Seberapapun kau berpura-pura, kau tetap akan segera mati. Siapa bilang aku akan mati? Ini hanya racun Qianxi biasa. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang selamat setelah terkena racun Qianxiku. Bagaimana kabar saudara Ye? Itu hanya menunjukkan kau kurang pengetahuan, tidak tahu ada yang lebih hebat di luar sana. Benar-benar tidak apa-apa. Kau benar-benar tidak pernah berhenti memberiku kejutan. Apalagi trik yang kalian punya? Cepat gunakan. Jika tidak ada, kakek ada di sini, cepat berlutut dan minta maaf. Ye Feng, kau hanya kebetulan menyimpan obat ajaib yang bisa menetralkan racun Qianxiku. Berani-beraninya bertingkah di sini. Yang bertingkah adalah kau. Kemampuan pengobatanmu belum memadai. Sifatmu juga busuk seperti lumpur. Kecepatanmu merebut jasa. Sama dengan reaksimu ketika terpojok. Sungguh aib bagi dunia kedokteran. Anak ini menodai namaku. Kau harus membelaku. Damn. Awalnya ingin menggunakan tanganmu untuk menghukum si penipu ini. Tidak menyangka pengobatan dan racunmu sama sekali tidak berguna. Wei Ming, kau melindungi dan memanfaatkan orang jahat ini. Memberi racun di tempat, inikah sikap keluarga nomor 1 di Shangjing? Mu Xiaotian, kau diam.
Aku bertindak. Tidak perlu kau pertanyakan. Kau, tidak tahu. Apakah aku berhak mempertanyakanmu, Wei Ming? Kakek, biang keladi semua ini adalah Ye Feng ini. Damn, biar aku yang menghabisi dia. Ye tabib, selamatkan ayahku. Kontribusimu besar, tapi kau berani memperlakukan kami dengan kejam seperti ini? Sudah waktunya menghilangkan para penipu licik itu dari Lin Hai. Aku akan bunuh dia dulu sebagai tumbal. Dengan kemampuanmu, belajar jadi manusia yang baik di kehidupan selanjutnya. Terima kasih, Tabib Ye, sudah 2 kali menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih. Hanya saja, aku gagal mendidik anakku, membuat Tabib Ye malu. Kau terlalu sungkan. Keluarga Wei adalah keluarga terkemuka. Jika semua orang seperti kepala keluarga Wei yang tahu sopan santun dan bijaksana, itu akan sangat baik. Sampa, Camarilla. Kakek, kenapa kau memukulku? Kau berbuat semaumu, tidak tahu aturan, membiarkan tabib gadungan. Merek ini tabib sejati. Jika bukan karena Tabib Ye yang menyelamatkanku 2 kali, aku sudah mati. Kau anak durhaka. Apa kau ingin merebut harta keluarga? Kakek, aku tidak berani lagi. Semua ini adalah perbuatan Tabib San. Aku hanya tertipu karena ingin menyelamatkanmu. Tuan Wei juga hanya ingin berbakti, makanya. Sakitnya Tuhan, obatnya Tuhan. Damn. Kau juga berlutut. 2 brengsek. Cepat minta maaf pada Tabib Ye. Keduanya diam saja, tidak terlihat tulus meminta maaf. Baisu, bicara. Tabib Ye, maafkan kami. Tabib Ye, maafkan kami. Lian, kau dengar? Tidak. Tabib Ye, maafkan kami. Kalian semua dengar? Tidak dengar. Maafkan kami. Tabib Ye. Kedepannya, jika Tabib Ye membutuhkan bantuan, keluarga Wei dari Shangjing akan membantu sepenuhnya. Ini adalah tanda dari keluarga Wei Shangjing. Melihatnya seperti melihatku. Kedepannya, kapanpun dan dimanapun, anggota keluarga Wei melihatnya akan membantu sepenuhnya memenuhi permintaanmu. Bagaimana kau bisa memberikannya padanya? Brengsek. Kau tidak berhak bicara. Kalau begitu, Ye Feng berterima kasih pada kepala keluarga Wei. Kau berani menipuku juga? Tuan Wei, meskipun aku menipumu, tapi yang membuatmu terhina adalah Ye Feng itu. Bukankah ini ulahmu yang mengganggu penilaianku? Jika tidak, aku sudah membawa San Shengshou kembali ke Shangjing. Kakek tidak akan datang ke Lin Hai. Dan tidak akan dikalahkan oleh sampah itu. Tuan Wei, dalang dibalik semua ini adalah tapi Ye Feng, si sampah itu. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku tidak bisa menerima ini. Lalu apa yang bisa kulakukan? Jia menyelamatkan naiva kakekku. Dan bahkan mendapatkan cincin pusaka keluarga. Bagaimana aku bisa melawannya? Tuan Wei, kepala keluarga Wei, akan segera kembali ke Shangjing. Nanti di Lin Hai, hanya tinggal Anda sendiri. Bagaimana Anda ingin menghadapi Ye Feng? Bukankah itu hanya perkataan Anda saja? Benar. Aku adalah penerus keluarga Wei. Bahkan jika aku membunuh Ye Feng, kakek tidak akan berbuat apa-apa padaku. Benar. Kesedihan yang Anda alami hari ini, semua karena Ye Feng itu, dia masih hidup. Bahkan jika Anda membunuhnya, Tuan Wei, paling-paling hanya dimarahi. Apakah dia benar-benar bisa mengusir Anda dari keluarga Wei di Shangjing? Aku adalah satu-satunya penerus keluarga Wei. Kakek tidak akan mengusirku hanya karena seorang yang sudah mati. Kalau begitu, biarkan Ye Feng membayar harga yang seharusnya. Pulang begitu cepat ya. Dokter Ye, Nona Yu, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana pemulihannya? dulu berkat pertolongan Dokter Ye, aku bisa pulih. Belum sempat berterima kasih padamu. Sebagai dokter, itu adalah kewajibanku. Kamu tidak perlu memikirkannya. Itu semua adalah tugasku. Orang yang menyelamatkan nyawaku, bagaimana bisa tidak kupikirkan? Ini aku datang untuk membalas budi. Membalas budi. Ini adalah pesanan dari Tuan Wei. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Pesanan senilai 10 miliar. Wei Chenggong. Dia bilang, dia tidak bisa mendidik dengan baik dan telah menyinggungmu. Jadi dia memintaku untuk memberikan kontrak ini padamu sebagai permintaan maafnya. Bagus sekali, Nona MU. Terima kasih sudah datang khusus. Bisa membantumu adalah kehormatan bagiku. Pesanan senilai 10 miliar ini sangat penting bagiku. Kamu pasti lelah datang khusus, cepat duduk. Aku akan membuatkanmu segelas air. Dokter Ye,
Lihat. Bagaimana aku? Bagaimana maksudmu? Kamu telah berbuat banyak untukku, jika ini zaman dulu. Hanya dengan menikahimu, aku bisa membalas budimu. Ini zaman modern, Nona MU, sudah tidak ada lagi. Kebiasaan feodal seperti itu, lagi pula ayahmu telah berbuat banyak. Untukku, budi itu sudah terbalaskan. Tapi Dr. Ye, kamu masih muda dan berbakat, tampan dan berbakat. Bahkan wanita yang hanya kebetulan bertemu dan mengagumimu. Seharusnya juga tidak sedikit. Jika aku benar-benar sehebat itu, tidak akan memiliki pernikahan yang gagal. Itu karena kamu bertemu orang yang salah, kamu jelas layak mendapatkan yang lebih baik. Urusan cinta terlalu rumit, seringkali orang yang terlibat tidak bisa melihat dengan jelas. Mungkin dulu aku salah menaruh perasaan. Kalau begitu, Tabib Ye, sekarang, apakah kamu punya orang yang disukai? Lian adalah istriku, meskipun aku dan dia hanya pernikahan kontrak. Tapi aku cukup menyukainya, aku juga tidak tahu apakah dia mengerti perasaanku atau tidak. Tapi bagaimana jika dia sama sekali tidak menyukaimu? Lihat, penampilan dan latar belakangku tidak kalah darinya. Bahkan tubuhku lebih baik darinya. Maukah kamu mempertimbangkan untuk mencoba dengan orang lain? Nona MU, aku dan ayahmu adalah saudara. Itu urusan kalian. Ye Feng, aku di sini masih ada sedikit. Kalian sedang apa? Lian, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Xin Fei hanya datang untuk mengantar. Xin Fei, panggilannya memang akrab ya. Aduh, dengar penjelasanku, aku dan dia tidak ada apa-apa. Benar-benar. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku, aku juga tidak berhak tahu. Lagi pula kita menikah karena kontrak, cepat atau lambat akan berpisah. Kamu dan Xin Fei akan seperti apa nanti? Tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Lian, jangan salahkan Ye Feng. Ini aku yang tidak bisa menahan perasaan, jatuh cinta padanya. Tidak ada apa-apa antara kami. Dengar jelas, dia bilang menyukaimu. Kamu masih mau terus berpura-pura? Sebelumnya aku tidak tahu perasaannya padaku. Aku juga tidak pernah berpikir untuk bermain dua hati. Jika kamu ingin jawaban, maka sekarang akan kuberikan padamu. Nona MU, aku berterima kasih atas rasa sukamu. Aku tahu kamu menyukaiku karena aku pernah menyelamatkanmu. Jadi kamu memiliki perasaan seperti ini, jika beberapa tingkahku sebelumnya membuatmu salah paham, aku minta maaf, sebenarnya di hatiku hanya ada. Ye Feng, kamu tidak perlu mengatakan lagi. Aku sudah mengerti maksudmu. Kalau begitu kita tetap teman. Lian, kita bersama, sudah melalui banyak hal. Apakah kamu masih tidak mengerti perasaanku? Lian, aku suka kamu. Ye Feng, kok kamu bisa seperti ini? 1 hari jadi suami istri, 100 hari jadi keluarga. Tega banget kamu ninggalin aku? Yo King, kok kamu di sini? Kalau aku nggak datang, apa kamu mau ninggalin aku dan Nuo? Kamu ini perempuan, masih berani ngomong kayak gini. Di hati kamu, aku cuma kayak gini ya? Dulu aku nggak pedulin latar belakang kamu, nikah sama kamu. Bahkan ngelahirin anak buat kamu, sekarang kamu perlakuin aku kayak gini? Bahasanya manis banget, kayaknya kamu cuma nyesel karena Ye sekarang sukses. Jadi balik lagi mau rujuk ya? Kalau kamu beneran sayang dia, gimana bisa kamu ngerjain hal-hal kejam kayak gitu? Aku beneran sayang kamu. Sayang, waktu kamu sama Liu Hao, nyulik Nuo, waktu kamu bareng mereka nindas dan hinain aku. Pernah nggak kamu mikir, alasan palsumu sekarang? Sangat konyol. Itu semua gara-gara Liu Hao, dia maksa aku. Kalau aku nggak nurut, dia bakal celakain kalian. Aku terpaksa. Kalau gitu, aku harusnya berterima kasih. Udah berkorban buat aku ya? Gak apa-apa, sebanyak apapun aku direndahkan. Aku cuma pengen kamu dan Nuo baik-baik aja. Jadi maksud kamu sekarang? Aku pengen kita rujuk lagi. Kasih Nuo keluarga yang utuh. Masih ada waktu buat perbaiki semuanya. Topeng dipakai lama-lama, dikira wajah asli ya? Maksudnya apa? Ye Feng, kenapa kamu mukul aku? Semua ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Dasar lelaki brengsek plan. Berani mukul aku demi 2 perempuan jalang ini. Kamu yang jahat malah nuduh duluan. Lihat diri sendiri. Gak sadar ya? Aku emang gak sebagus mereka, tapi aku kan ibu Nuo. Rasa kita bertahun-tahun gak ada artinya dibanding 2 cewek baru kenal ini ya? Sampai sekarang masih gak sadar, aku sedih Nuo. Punya ibu kayak kamu, memalukan. Malu? Dulu waktu kamu jadi idiot bertahun-tahun. Aku yang rawat kamu dan Nuo sepenuh hati.
Sekarang kamu ingkar janji ya? Kamu juga. Kamu kenal Ye Feng baru beberapa hari. Udah bisa bikin dia tergila-gila padamu. Kamu memang jago banget sih. Apa yang kamu omongin? Kamu kan putri keluarga Li. Kamu udah punya segalanya. Uang, status, cowok. Kenapa masih mau merebut dariku? Yoking, kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku sudah bersikap baik, kalau kamu berani muncul lagi. Di depan aku dan Nuo Nuo, aku nggak akan segan-segan. Yi Feng, Ibu, ada apa? ibu harus membela kami. Vedu penik-penik sini, negak supain. Ada apa sih? Ibu, Ye Feng dia udah dapat order miliaran. Waduh, bukan cuma order miliaran. Sekarang Ye Feng dan Lian, kayaknya mau terbang ke langit, keluarga Li aja. Nggak bisa nahan mereka. Aku dengar langsung Ye Feng bilang, dia sebentar lagi mau masuk keluarga Li, nanti. Semua anggota keluarga Li bakal diusir semua. Dia sama sekali nggak menghargai ibu. Ibu udah berjasa besar buat keluarga Li, dia malah bilang nggak akan mengizinkan. Ibu dikubur bareng ayah. Dulu ibu sayang banget sama Lian, nggak nyangka. Dia malah belain orang luar, anak durhaka. Salahku nggak bisa didik anak, salahku semua, salahku. Ibu, Nggak nyangka mereka ternyata orang kayak gitu. Yang pantas dapat penghormatan keluarga Li. Ternyata orang hina begini, Lian ini. Dia benar-benar tega hianati keluarga sendiri. Salahku, dulu harusnya kubikan semua kekuasaan keluarga Li. Nggak bakal ada kejadian ini, nggak bakal bikin ibu susah. ibu, salahku semua, salahku. Bangun semua. Ngomong apaan sih? Ye Feng si sampah itu mau menguasai keluarga Li. Dia nggak pantas. Tapi ibu, sekarang Wei Mingwei si anak orang kaya. Ayah injak Yi Feng. Wei si anak orang kaya juga diinjak-injak Ye Feng. Ini gimana sih? Awalnya semua baik-baik aja, acara presentasi hampir gagal. Ye Feng juga hampir dibunuh. Wei Chenggong datang. Kepala keluarga Wei dari Beijing, Wei Chenggong. Dia tuh, nggak tahu kenapa Ye Feng si sampah ini. Dia benar-benar beruntung, dia berhasil. Menyelamatkan Wei Chenggong. Ye Feng menjadi penyelamat Wei Chenggong. Wei Ming juga dihukum. Ye Feng bahkan mendapatkan tanda keluarga Wei Chenggong. Sekarang dia menjadi mitra prioritas keluarga Wei dari Shangjing. Sekarang, Ye Feng jadi kuat lagi, Bu. Anda harus cepat-cepat mencari cara. Kalau tidak, dalam beberapa hari, keluarga Li akan jadi milik Ye Feng. Legit pula. Lian ini entah kenapa. Seperti kesurupan. Dia hanya ingin mengikuti Ye Feng. Lian menikah dengan Ye Feng, tidak masalah. Tapi, Lian adalah Jabatan direktur utama grup Li masih di atas. Kalau begitu, grup Li bukan jadi milik Ye Feng? Dia ingin keluarga Li, nafsu dia besar sekali. Nenek, saya sudah memenuhi janji. Anda juga harus menepati janji Anda. Kamu ingin keluarga Li? Kamu pantas? Nenek, Keluarga Li tidak saya inginkan, tapi Anda tidak boleh mencopot jabatan Lian. Ini urusan keluarga Li, bukan urusanmu. Ayah, kamu dan paman kedua lari cepat sekali. Kalau tidak, Wei Chenggong mungkin bisa memberi kalian hadiah pertemuan. Liwan, apa maksudmu? kamu tidak tahu sopan santun? Aku ayahmu, dia pamanmu, kami adalah orang tua kamu. orang tua? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Nenek, meskipun pesanan miliaran tidak didapat, tapi grup Li menjadi mitra prioritas. Keluarga Wei dari Shangjing. Nilai ini jauh lebih tinggi dari kontrak pesanan miliaran. Jadi, jabatan direktur utama Lian tidak boleh dicopot. Nenek, keluarga Li dan keluarga Wei dari Shangjing sudah mencapai kesepakatan kerja sama prioritas. Saya yakin, laba tahun ini pasti akan naik 10 kali lipat. Selama ada keluarga Wei dari Shangjing, laba grup Li naik 10 kali lipat bukan tidak mungkin. Wah, naik 10 kali lipat? Ye Feng, mulutmu besar sekali. Jangan kira, karena dekat dengan Wei Chenggong, kamu bisa berteriak-teriak di keluarga Li. Kalau bukan karena Ye Feng, kita sama sekali tidak akan bisa dekat dengan keluarga Wei dari Shangjing. Ye Feng adalah pahlawan keluarga kita. Pahlawan? Kurang ajar. Kau sudah dibutakan oleh anak ini. Kau pikir ini keberuntungan? Sebenarnya ini adalah awal malapetaka keluarga Li. Baru saja dimulai. Apa maksudmu? Kalau bukan karena kau, Lian sudah menikah dengan Wei Xiaodong. Kita sudah bisa menjalin hubungan dengan Wei Dashao, kontrak miliaran sudah ada. Kita bahkan sudah terhubung dengan keluarga Wei dari Shangjing. Tapi sekarang, kau malah menjalin hubungan dengan Wei Chenggong. Dan membuat Wei Ming marah besar. Apa sebenarnya maksudmu? Kodok tetap kodok, hanya melihat langit dari dalam sumur. Bagaimana mungkin kau tahu hubungan rumit ini? Keluarga Wei nantinya akan menjadi milik Wei Ming. Wei Ming akan membalas dendam padamu. Menghancurkan keluarga Li sudah pasti. Kau Piker. Wei Chenggong akan berani mengorbankan cucunya, Lian, demi kau. Mengingat kau telah membawa ancaman serius bagi grup Li. Sekarang, kau segera dicopot dari jabatan ketua grup Li. Li Tianggang akan menggantikanmu.
Bukankah nenek bilang, asal aku bisa dapatkan kontrak miliaran, aku bisa tetap jadi ketua? Benar, Nek. Yang kita dapatkan jauh lebih berharga dari kontrak miliaran. Lebih bernilai. Nenek, ini tidak adil. Adil atau tidak, aku yang menentukan. Kau pikir dengan menjalin hubungan dengan Wei Chenggong, kau bisa menguasai keluarga Li? Salah! Keluarga Li tetap di bawah kendaliku. Kuasa atas keluarga Li? Jangan pura-pura. Kau pikir nenek tua ini sudah rabun? Tidak bisa melihat tipu muslihat kalian? Sudah menyelamatkan Wei Chenggong, tapi sengaja menunggu sampai akhir baru memanggilnya. Ini kan untuk membangun citramu? Ayah, apa yang kau bicarakan? Lian, jangan pura-pura. Kau pikir kami tidak tahu? Kau dan Ye Feng sedang berakting? Sudah lama berakting, bukankah tujuannya agar Ye Feng bisa mewarisi keluarga Li dengan sah? Kau benar-benar cucu yang baik. Tidak seperti itu. Lian melakukan ini karena dia tidak ingin melihat perusahaan kakeknya hancur berantakan. Jangan salahkan dia. Salah? Sepertinya aku terlambat menyadarinya. Menunggu kalian, baru sadar setelah semuanya terjadi, hampir membuat kesalahan besar. Keluarga Li sudah berganti nama menjadi Ye. Nenek, apa yang Anda bicarakan? Diam. Kamu pengkhianat. Nenek, aku tidak tahu mengapa Anda berpikir seperti itu, tapi aku sama sekali tidak akan menyerahkan posisi direktur utama ini. Lihatlah dia, sekarang bahkan tidak mendengarkan perkataan Anda. Kamu benar-benar sudah mandiri. Tidak, grup ini baru saja dengan keluarga Wei dari Xiangjing mencapai kesepakatan kerja sama prioritas, obat khusus juga baru diluncurkan. Jika melepaskannya sekarang, semua usaha akan sia-sia. Ada pamanmu, tidak akan ada masalah. Kamu yakin ingin menyerahkan grup Li kepada paman? Tidak boleh? Urusan keluarga Li tidak perlu. Orang luar seperti kamu ikut campur. Lian, kamu mau memilih Ye Feng atau keluarga Li? Kamu sendiri yang pilih. Wei Chenggong bekerja sama dengan keluarga Li karena Ye Feng. Tanpa Ye Feng, kita sama sekali tidak punya hak untuk bekerja sama dengan keluarga Wei dari Xiangjing. Dengan Ye Feng, justru khawatir akan ada masalah di kemudian hari. Kali ini, Ye Feng sudah menyinggung Wei Ming dan Wei Xiaodong. Secara total, bisa jadi mereka sedang merencanakan bagaimana membalas dendam padanya. Kita sekarang masih terlibat dengannya. Bisa jadi kita juga akan jadi sasaran balas dendam. Anak ini juga tidak berguna. Begitu? Kalian ingin membuang orang setelah digunakan? Kita tidak bisa seperti ini. Semua ini demi keluarga Li. Alasan yang bagus, demi keluarga Li. Aku ingin lihat, tanpaku, bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan Wei Chenggong. Kontrak distribusi pesanan sudah ditandatangani, kontrak ratusan miliar. Bahkan keluarga Wei dari Xiangjing tidak bisa membayar denda yang sangat besar ini. Kalian meremehkanku, Ye Feng. Meremehkan keluarga Wei dari Xiangjing. Denda. Keluarga Wei dari Xiangjing tidak hanya akan membayar, setelah membayar, akan membuat keluarga Li benar-benar bangkrut. Nenek, Anda tidak bisa mendengarkan paman dan ayah. Keluarga Wei dari Xiangjing. Keluarga kaya seperti itu sangat menjaga harga diri. Jika Anda benar-benar mengusir Ye Feng dari keluarga Li benar-benar akan menghadapi bencana besar. Jangan menakut-nakuti. Ye Feng, kamu benar-benar merasa diri penting. Kalian bisa mencoba, aku bisa langsung menelepon. Wei Chenggong. Kamu berani mengancamku? Aku hanya ingin memberitahu kalian. Wei Ming, kalian tidak bisa melawan. Wei Chenggong, kalian bahkan lebih tidak bisa melawan. Lian, dengarkan apa yang dia katakan. Keluarga Li belum berganti marga Ye, dia sudah begitu sombong sekarang. Bagaimana nanti? Jangan biarkan Ye Feng berkuasa, paman. Apa aku salah? Apa kamu benar-benar ingin kakak ipar murah ini menjadi kepala keluarga Li? Cukup. Aku tidak peduli dengan posisi kepala keluarga Li. Nenek, jangan percaya fitnah. Jika posisi direktur grup Li bukan Lian, kerjasama dengan keluarga Wei, lupakan. Nenek, aku tidak akan berdiam diri melihat hasil jerih payah kakek hancur. Nenek, jika nenek menyerahkan grup kepada paman, keluarga Li benar-benar selesai. Berani sekali kalian. Ibu, lihatlah. Liwan dan Lian sudah terpengaruh oleh Ye Feng. Sudah, jangan lanjutkan. Kalau begitu, posisi direktur grup Li. Tunggu dulu. Saat ini, Lian tidak akan melepaskannya. Lagi pula, jika Ye Feng membuat Wei Chenggong menghentikan kontrak karena ini, kerugian keluarga Li akan lebih besar. Ibu sudah berjanji padaku. Kakak ipar, kamu terlalu gegabah. Ini bukan salah Ye Feng, nenek tertipu oleh paman. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan nenek. Nenek sudah tua. Wajar jika mudah percaya orang. Nenek takut aku merebut posisi dan keluarga Li berganti marga Ye. Maaf, aku menyeretmu ke dalam masalah. Ah, kakak ipar, kakakku tidak sengaja, aku bersumpah. Aku tahu, aku percaya kakakmu. Lian, obat khusus ini adalah ideku, aku tahu labanya tidak besar. Ini sepenuhnya untuk masyarakat. Tapi kamu yang menanggung banyak tekanan. Tidak masalah, dengan distribusi gratis dari keluarga Wei di Xiangjing, keluarga Li masih untung. Aku hanya khawatir paman akan bekerja sama dengan mereka lagi. Aku tidak akan membiarkan paman menjadi direktur, jika tidak, aku tidak bisa menghadap arwah kakek.
Apa yang dikatakan paman tidak sepenuhnya salah. Meskipun kakak ipar, dia adalah penyelamat nyawa Wei Chenggong. Tapi bagaimanapun, Wei Ming adalah satu-satunya penerus keluarga Wei di Shangjing. Kalau dia mau berbuat jahat pada kakak ipar, kurasa Wei Chenggong juga gak akan menghukum berat sang penerus ini hanya karena kakak ipar. Ye Feng, gimana kalau aku antar kamu ke luar negeri buat ngumpet? Boleh banget. Nanti aku bawa kamu ke luar negeri, hidup senang-senang. Ngapain lagi bikin obat khusus? Kakak ipar, bawa aku juga dong. Kakak ipar, kapan kita berangkat? Bawa aku ga? Kakak ipar. Gak guna. Hal kecil aja gagal dikerjain, Tuan Muda Wei. Ini bukan salahku, Ye Feng pindah keluar. Ada kakekmu, keluarga Li kami sebebas apapun. Gak berani melawan keluarga Wei di Shangjing, Tuan Muda Wei. Sekarang Ye Feng punya kepala keluarga Wei sebagai sandaran. Jadi lebih pede, keluarga Li emang susah nanganin dia. Kakek juga sudah pikun. Demi orang luar. Sampai cucu kandung sendiri gak diakui, Tuan Muda Wei. Obat khusus Ye Feng dan Lian. Sebentar lagi diluncurkan, gimana kalau kita mainin naskah di obatnya, lanjutin. Kalau obatnya bermasalah, bukan cuma keluarga Li dan Song yang ikut sial. Ye Feng sebagai peneliti juga harus bertanggung jawab. Nanti, mungkin bahkan kepala keluarga Wei gak akan jagain dia lagi. Terusin aja, Paman. Waktunya kamu menebus kesalahan dengan prestasi. Jangan-jangan kalau ini ketahuan mereka, nyawaku bisa melayang. Paman, lakukan secara sembunyi-sembunyi, gak akan ketahuan. Lagi pula, bukannya masih ada kami. Lab obat khusus, selain keluarga Li dan Song. Kami aja gak bisa masuk, iya. Kamu kan direktur grup Li. Sekaligus paman kandung Lian, periksa kerja aja. Gak ada yang bakal komentarkan, santai aja. Kalau berhasil, manfaatnya gak sedikit buat kamu. Nanti, posisi kepala keluarga Li dan ketua direksi grup Li. Semua jadi milikmu, pamanku yang baik. Kamu juga gak mau didikte perempuan seumur hidup kan, keluarga Li. Harusnya dipimpin pria. Ambil, bos, ini gak baik deh. Jangan-jangan kalau ada yang tahu kamu masuk, nanti aku, tenang aja. Kalau mereka selidiki hal ini, bukannya masih ada aku yang jaga, lagi pula. Semua sudah aku atur, pasti tidak akan ada masalah. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini, urusan masuk sekolah anakmu. Aku yang tanggung. Serius, jadi urusan sekolah anakku. Saya serahkan pada bos. Tenang saja. Itu kan paman kedua aku, Le Man. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu, jangan marah. Jangan sampai sakit karena hal ini. Tidak worth it, Bu. Ibu sudah tua, tidak perlu marah karena hal ini. Marah-marah. Tidak perlu. Harus menunggu obat ajaib membunuh orang baru panik? Anak muda memang kurang pengalaman. Perusahaan ini baru saja IPO. Sudah ada masalah besar. Sekarang banyak reporter menggeruduk pintu perusahaan kita. Susah diusir, Bu. Kali ini kamu tidak boleh membiarkan Ye Feng dan Li yang berbuat semaunya di perusahaan. Kalau terus begini, grup Li kita benar-benar hancur. Menurutku, Li yang sudah dibohongi oleh Ye Feng. Itu, buat apa obat ajaib segala? Kapan grup Lin kita pernah berbisnis obat? Segera telepon Lian. Suruh dia dan si sampah itu cepat-cepat pulang. Obat ajaib yang sudah dikirim, sudah ditarik kembali? Pak Song dan Li Yuan sedang menangani masalahnya. Pasien juga sudah diatur, Ye Feng. Aku merasa kali ini ada yang sengaja menjatuhkan kita. Aku tahu. Obat ajaibnya tidak benar. Di batch pertama sudah dicampur dengan zat lain. Maksudmu, ada yang sengaja meracuni saat produksi? Aku yang meracik obat ajaibnya, jadi aku langsung tahu. Ada zat lain di dalamnya. Sialan. Pasti Wei Ming dan Wei Xiao dong. Ayo pergi. Nenek, perusahaan ada masalah kecil, jadi agak terlambat. Masalah kecil? Produksi obat palsu itu masalah kecil? Lalu apa yang besar? Sampai kapan kamu akan terus berbuat semaumu? Perusahaan memang ada sedikit gangguan. Tapi Pak Song dan Li Yuan sedang menangani industri obat grup dengan baik. Segera akan kembali normal. Kurasa kamu sudah keracunan oleh Ye Feng. Kapan grup Li pernah memproduksi obat? Keponakan, kamu masih terlalu muda. Gadis muda-muda dibohongi pria jahat. Paman kedua. Awal memang sulit, tapi kami sudah menemukan akar masalahnya. Jangan banyak alasan, kamu sudah menemukan solusi akar masalahnya. Terus bagaimana? Sekarang reputasi grup Li sudah hancur. Siapa yang masih berani membeli obat kita? Masih belum terlambat untuk menghentikan obat khusus ini. Tapi begitu masalahnya meluas, itu akan mempengaruhi perusahaan dan bisnis lainnya. Aku mengerti. Aku sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kita berhenti sekarang, perusahaan pasti akan rugi besar. Rugi besar itu juga karena kamu dan Lian. Lian, sebelumnya kamu bilang tidak akan ada masalah, kenapa sekarang?
Ada kesalahan besar? Apa yang mau kamu katakan? Kali ini nenek tidak boleh lagi lembut hati. Harus mencopot posisi Lian sebagai direktur utama. Apalagi yang mau kamu katakan? Ini memang kelalaianku. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Proyek obat khusus ini investasinya terlalu besar. Jika berhenti sekarang, kerugian akan sangat besar. Karena kamu mengakui ini kelalaianmu, maka berbuat salah. Harus mendapat hukuman, kamu masih terlalu muda. Melihat keuntungan langsung mengejar, sekarang terjatuhkan? Anak kedua, kamu yang urus perusahaan mulai sekarang. Nenek, Sudah diputuskan. aku tidak setuju. Jangan keterlaluan, sebelumnya sudah membuat masalah besar. Kamu masih belum menyesal? Menurutku yang tidak menyesal adalah paman kedua kan? Aku tidak mengerti maksudmu. Masalah obat khusus ini, kamu yang mengaturnya kan? Ye Feng, jangan asal tuduh. Ibu, nenek lihat kan? Jelas-jelas sampah ini yang bikin masalah. Tapi malah menyalahkanku. Apa maksudmu? Paman kedua tidak pernah terlibat proyek obat khusus. Wah, keluarga Li ramai sekali hari ini. Veda Saudata. Kalian berdua datang. Lau Taijun datang tanpa diundang, tidak keberatan kan? Tidak. Silakan duduk. Wah, sampah ini juga ada. Lau Taijun, orang yang menyelamatkan kakekku. Ada di sini, aku tidak berani sembarangan. Wei Xiao berkanda. Ye Feng cuma orang luar. Mana bisa dibandingkan dengan Wei Xiao? Kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Wei dari Shangjing. Lian, dengar obat khususmu bermasalah. Sudah kubilang sebelumnya. Ye Feng ini memang bodoh. Kamu harus bekerja sama dengannya. Sekarang reputasi grup Li selama bertahun-tahun terkumpul, semuanya hancur. Hanya karena keberuntungan. Menyelamatkan dua orang, sudah merasa diri sendiri ahli pengobatan. Tidak tahu apa-apa. Selalu ada orang yang merasa dirinya pintar. Masih berpikir orang lain tidak tahu dia bodoh. Kalian datang untuk apa? Ini bukan karena dengar keluarga Wei ada masalah, datang lihat keributan. Sebenarnya, aku datang untuk melamar. Aku tidak mau melihat kecantikan seperti kamu dirusak oleh orang bodoh. Nona Li, asalkan kamu setuju menikah dengan Wei Xiaodong, kontrak miliaran dari keluarga Wei di Shangjing masih berlaku. Masalah obat khusus, aku juga akan bantu selesaikan. Benarkah? Ibu, ini kesempatan emas, masih ragu apa? Lian, sekarang kamu tidak punya alasan untuk menolak. Camel, Cepat lupa sakitnya. dasar sampah, berani memukul aku. Dahi gelap, pinggang tidak nyaman, kamu tidak akan hidup lama. Dasar sampah, berani mengutuk aku. Ini adalah keluarga Li. Semuanya harus mendengarkan nenek. Ya, Nanak Li. Ya. Pernikahan Xiaodong dan Lian. Anda setuju? Setuju? Tentu saja setuju. Tuan Wei tidak membicarakan ini, aku akan mengirim orang ke rumah Wei untuk berunding. Lagi pula keluarga Li mengalami masalah besar. Hanya Tuan Wei yang bisa menyelesaikannya. Li yang menikah dengan keluarga Wei, itu baru saatnya keluarga Li. Perontong. Beruntung? Menurutku tidak. Dasar sampah, bikin masalah besar masih berani bicara. Kamu tidak mau hidup? Di sini tidak ada hakmu bicara. Paman kedua panggil satpam. Usir dia keluar. Baik. Tunggu, sebelum mengusirku. Setidaknya biarkan aku selesaikan bicara. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Aku punya banyak hal untuk dikatakan, takut setelah selesai. Paman kedua akan sangat takut. Apa yang harus aku takuti? Lucu, dasar sampah. Benar-benar suka membingungkan orang. Obat khusus adalah hasil penelitianku, larutan induk juga aku sendiri yang buat. Kenapa setelah obat khusus diproduksi terdeteksi zat lain? Laboratorium penelitian obat khusus. Orang luar tidak bisa masuk, hanya petinggi grup yang bisa. Paman kedua, katakan, siapa yang masuk laboratorium dan mencampur larutan induk? Ditambahkan bahan lain. Lab bukan tanggung jawabku, mana aku tahu. Aku dengar dari Liwan. Dia lihat kamu masuk lab, Paman. Paman masuk lab buat apa? Paman, tak disangka ternyata kamu. Engkau, Liwan pasti salah lihat. Tapi karyawan lab bilang kamu masuk. Nambahin sesuatu ke larutan induk, masa karyawan lab juga bohong? Omong kosong. Karyawan sudah kuusir. Apa? Kamu belum? Paman, tak disangka ternyata kamu. Aku nggak ngapa-ngapain. Kalau bukan dia, siapa lagi? Karyawan lab. Sudah mengaku, dan dia cukup pintar. Tahu CCTV-nya rusak. Apa yang kulakukan? Aku nggak paham omongan kalian. Kamu masih nggak jujur? Cepat ngaku. Masih nggak mau ngaku? Bu, jangan dipukul lagi, jangan. Ini semua demi keluarga Li. Demi keluarga Li, aku mau dengar. Bagaimana kamu mengelak? Aku bisa mengerti. Tindakan Li Tiangang. Grup Li sebelumnya nggak punya Pengalaman di bidang farmasi. Sekalipun berhasil, akan dikendalikan orang lain. Mending nggak usah. Menurutku, Li Tiangang bertujuan mensega Yifeng Mirbat Paksa. Kekuasaan keluarga Li. Bu, Tiangang melakukan ini. Benar-benar demi keluarga kita. Obat spesial itu. Kalau sampai laris, grup Li. Benar-benar ketergantungan sama Ye Feng. Kalian benar-benar bisa memutarbalikkan fakta.
Mimu capelikein fakta. Nenek pasti paham semua tindakanku. Aku nggak ada niat buruk. Semua ini, ku buat untuk keluarga Li. Serius? Aku bersumpah. Nenek, masa percaya orang luar? Nggak percaya anak kandung sendiri? Terima kasih peringatan Tuan Wei. Aku hampir salah sangka. Pada anak sendiri. Bu, tadi sakit ya? Nggak. Nek, kamu mau diam saja? Gak boleh diabaikan. Kalian bilang, Liwan dan Song Yunting sudah pergi untuk menangani urusan terakhir? Paman kedua ini pembunuhan. Pembunuhan? Siapa yang mati? Apa yang kamu lakukan? Dia adalah paman keduamu sendiri. Paman kedua? Menurutku, dia hanya ingin posisi ketua direksi. Dia tidak peduli caranya. Biarkan saja masalah ini. Pasien yang minum obat itu, dan kerugian perusahaan. Harus ditanggung siapa? Lian, jangan bicara lagi. Nenek bilang biarkan saja. Kalau begitu, kita biarkan saja. Ye Feng. Benar juga, aku sudah bilang industri farmasi tidak cocok untuk keluarga Li. Obat khusus ini, tidak dijual ya tidak dijual saja. Obat khusus tentu harus dijual. Aku sudah membuat larutan induk baru semalaman. Dan bisa langsung diproduksi lagi. Apa kamu sudah membuat larutan induk lagi? Kamu tidak berniat meracuni lagi, kan? Ye Feng, kalau kamu masih bicara tidak jelas, pergi saja dari sini. Obat khusus ini dibuat oleh Ye Feng. Dia tidak mau satu saham pun. Siapa tahu apa yang ada di pikirannya. Dulu dia bodoh, tapi sekarang tidak lagi. Dan aku juga sudah memutuskan, Grup Li, menghentikan pengembangan obat khusus. Kenapa, Nenek? Kamu masih berani bertanya, kenapa baru saja obat khusus dikembangkan? Sudah muncul begitu banyak masalah? Kalau kamu terus begini, Grup Li pasti akan bangkrut. Pelaku utama masalah ini jelas paman kedua. Kenapa kamu tidak menuntut tanggung jawabnya? Paman keduamu takut kamu ditipu Ye Feng. Aku juga takut kamu ditipu Ye Feng. Sekarang pendukungnya lebih kuat dari keluarga Li. Harus waspada, Li Tianggang si sampah ini. Urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Song ini, kemampuan humasnya terlalu hebat. Opini publik. Cepat sekali dia atasi. Song Yunting tidak punya kemampuan itu. Kakek sudah bicara. Tuan Wei, apa pendapatmu? Keluarga Wei melindungi Ye Feng seperti ini. Lebih baik kita lupakan saja. Kamu bilang setiap hari. Dikalahkan oleh orang bodoh, sangat memalukan. Kalau tidak bisa mengalahkan orang bodoh, bunuh saja. Kakek tidak akan berbuat apa-apa. Maksud Tuan Wei adalah, aku sudah menyiapkan rencana cadangan di Linhai untuk situasi darurat. Anda mau? Aku sudah mengatur semuanya, tapi Ye Feng ini bukan orang yang baik juga. Aku tahu dia jago bertarung. Tapi yang kusiapkan untuknya juga jagoan kelas dunia. Kalau mereka bekerja sama, pasti bisa menyingkirkan Ye Feng. Berarti Ye Feng pasti mati dong. Tuan Wei, Anda harus cepat bertindak. Kalau tidak, keluarga Wei harus merogoh separuh harta. Sudah diatur. Nenek mau menghentikan produksi obat khusus. Nenek percaya omongan paman kedua, curiga pada Ye Feng. Mau menguasai keluarga Lin. Nenek ini benar-benar tidak bisa menilai orang. Meski nenek tidak produksi obat, kita harus lanjutkan. Obat ini, bagi rakyat biasa, jauh lebih murah dibanding obat impor mahal. Dan setiap obat terjual, satu pasien terbantu. Kata-kata Ye sangat benar, tapi jangan khawatir. Kalau nenek tidak produksi, aku Song yang akan lanjutkan. Tidak akan mempengaruhi niat baik dokter Ye untuk menyelamatkan orang. Baik, Aku tidak akan biarkan obat khusus ini berhenti diproduksi. kamu tidak takut nenek marah? Panah sudah lepas dari busur. Kalau tidak begini, paman kedua akan lebih mudah cari alasan untuk menjatuhkanku. Li Tiangang, kamu benar-benar sampah. Urusan kecil saja tidak becus, Li Tiangang. Kamu mau jadi kepala keluarga Li? Fantastic kamu? Semua salah Ye Feng si sampah itu. Aku tidak menyangka dia menipuku, aku langsung bicara. Tuan, beri aku kesempatan lagi, pasti kulakukan dengan baik. Apalagi, mau meracuni larutan induk lagi? Kalau kerjamu bagus, aku dukung kamu jadi kepala keluarga Li. Memberi order miliaran ke grup Li, hanya perlu satu kataku. Tapi kamu terlalu tidak berguna, jadi aku berpikir. Apakah harus meninggalkanmu, Tuan Wei? Beri aku kesempatan lagi, pasti kulakukan baik. Atau kamu, beri dia kesempatan lagi pula. Dia kan paman kedua Lian, ya. Kamu cukup setia, tapi dia suka si bodoh itu. Tidak suka kamu. Begitu aku jadi kepala keluarga Li, hal pertama adalah menikahkan Lian dengan keluarga Wei. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih pada paman kedua. Awalnya mau kamu jadi direktur grup Li, tapi diberi kesempatan tidak bisa memanfaatkan. Ya sudah, jadilah kepala keluarga Li saja. Lagi pula nenek sudah tua, kalau tiba-tiba sakit dan meninggal mendadak, tidak akan ada yang mencurigaimu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu tidak mengerti? Racun kemarin, masih ada kan? Tidak, itu ibuku.
Ibumu? Kalau ibumu, kenapa ibumu tidak membiarkanmu? Sebagai ketua grup Li, mengapa kau harus tunduk pada seorang wanita? Paman, keluarga Li hanya akan mencapai kejayaan di tanganmu. Jangan lupakan pesanan miliaran dari Tuan Wei. 10 miliar pesanan besar dan kecil. Kalau mau terus produksi obat khusus, sebenarnya tidak masalah. Hanya khawatir paman akan membuat masalah besar. Lian, kau salah sasaran. Pamanmu tidak punya otak untuk itu. Ini Wei Ming dan Wei Xiaodong. Maksudmu, Wei Ming dan Wei Xiaodong yang menyuruh pamanku? Meski pamanku ambisius, tapi meracuni, aku rasa dia tidak berani. Jika benar, Wei Ming dan Wei Xiaodong, bisa saja mereka melakukan sesuatu nanti. Bagaimana kalau kau hubungi Wei Chenggong? Telepon dia. Bisa jadi malah kontraproduktif. Jika aku suruh Wei Chenggong menghukum Wei Ming, mungkin malah membuatnya marah. Tapi yang kukhawatirkan bukan produksi obat. Yang paling kukhawatirkan adalah keselamatan Nuonuo. Maksud Pak Song adalah, mereka akan menggunakan Nuonuo untuk mengancam kita. Harus waspada. Wei Ming dan Wei Xiaodong bisa melakukan apa saja. Jika kali ini mereka berani mengincar Nuonuo lagi, aku tidak akan membiarkan mereka. Menurutku lebih baik bersiap dari sekarang. Aku akan cari orang untuk melindungi Nuonuo di rumah Nona Li. Baik, Aku juga akan menyuruh Xiaoyuan menemani Nuonuo beberapa hari ini. Ibu, minum air. Karena urusan perusahaan akhir-akhir ini, ibu jadi stres. Lian pulang kali ini, ibu pasti akan menyuruhnya. Menyerahkan posisi ketua padamu. Ibu, minum air. Anak kedua, jangan buru-buru. Tunggu saja. Selama ibu masih ada, Lian dan yang lain tidak bisa berbuat macam-macam. Aku tidak buru-buru, hanya khawatir. Jika Lian dan yang lain terus membuat keributan, perusahaan bisa bangkrut karena ulah mereka. Makanya, sebagai direktur grup, kau harus awasi mereka baik-baik, jangan biarkan Lian dibohongi oleh Ye Feng itu. Tenang ibu, aku pasti akan mengawasi. Bu, airnya sudah dingin, minumlah. Kamu, nanti pergi ke kantor dan awasi. Aku mau tidur sebentar. Sudah tua, badan lelah. Bu, tidak apa-apa. Aku bantu ibu kembali ke kamar. Baik. Bu, istirahatlah sebentar. Ayah, bagaimana kondisi nenek? Nenek biasanya sehat-sehat saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Aduh, kami juga tidak tahu. Baru saja baik-baik saja. Baru minum seteguk air, tiba-tiba pingsan. Lian, nenekmu sudah tua. Sakit kepala atau demam itu wajar. Sudah kupanggilkan dokter. Jangan khawatir. Ye Feng. Hei, Lian, kamu saja yang menjenguk nenek. Anak ini tidak boleh masuk. Iya, dia tidak boleh masuk. Nenekmu paling tidak suka dia. Kalau nenek bangun, lalu lihat dia dan pingsan lagi, bagaimana? Kamu jangan pergi. Ye Feng adalah dokter. Dokter, menurut ujian penipu. Ye Feng, kamu bisa menipu Lian. Tapi tidak bisa menipuku. Ayah, Lian. Kenapa kamu ikut-ikutan berbuat kacau? Penyakit nenekmu. Bagaimana bisa dia yang mengobati? Kamu dan Ye Feng berbuat kacau di kantor, aku tidak peduli. Ini rumah keluarga Li. Apa kamu tidak ingin nenekmu hidup? Ye Feng adalah tabib ahli. Wei Chenggong, Nona MU, dan Pak Song, penyakit langka mereka. Semua disembuhkan oleh Ye Feng. Siapa tahu kalian bekerja sama untuk menipu kami. minggir. Nenek, bagaimana? Jangan menakut-nakutiku. Bu, Ye Feng, dokter bodoh. Kalau nenek sampai celaka karena kamu, pasti tidak akan membiarkanmu. Bagaimana kondisi nenekku? Nenek ini sakit parah. Sekalipun dibawa ke rumah sakit, mungkin sudah tidak tertolong. Bagaimana ini? Jangan dengarkan omong kosong si sampah ini. Ambulans sudah dalam perjalanan. Ambulans? Kondisi nenek seperti ini, mungkin tidak akan sampai menunggu ambulans. Dasar sampah, jangan menakut-nakuti. Bantu nenek duduk, aku akan mengobati. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat baringkan nenek. Kamu sengaja membunuh. Diam. Ini rumah keluarga Li, bukan tempat orang luar. Berteriak-teriak di sini. Lian, pegang nenek dengan baik. Baik. Kalian memang ingin mengobati ya? Aku akan merekam ini. Kalau ada tanggung jawab, itu semua tanggung jawab kalian. Aku tidak akan memaafkan kalian. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuh nenek ya? Ini pembunuhan sengaja. Bagaimana kondisi nenekku? Percayalah padaku. Ibu bagaimana? Ibu tidak apa-apa kan? Baringkan nenek, aku akan memberinya obat. Obat penenang. Ini sudah sembuh. Sembuh apa? Anak ini sampai membuat nenek berdarah. Masih bisa sembuh? Anak muda kalau nenek sampai kenapa-napa, aku tidak akan berhenti denganmu. Apa yang kamu lakukan? Ye Feng sedang menyelamatkan nenek. Dia sedang menyelamatkan nenek, dia justru ingin nenekmu mati. Asal aku bilang tidak, dewa kematian pun tidak berani mengambil. Wah, besar sekali mulutmu. Kenapa tidak bilang saja kamu dewa?
Aku kenapa? Kenapa kalian semua di sini? Ibu, akhirnya ibu sadar. Aku sangat ketakutan. Ibu tidak apa-apa, jangan khawatir. Mungkin tadi, saat berdiri terlalu cepat. Sudah tua. Ibu tidak tua. Anak-anak masih membutuhkan ibu. Yang paling berbakati si anak kedua. Dia memang sangat berbakti. Kenapa dia di sini? Nenek tadi pingsan, Ye Feng yang menyelamatkan ibu. Kamu memang selalu membela Ye Feng ya? Nenek tadi berdiri terlalu cepat sampai pingsan. Diam sebentar pasti akan sadar. Tapi malah dipukul Ye Feng 2 kali. Sampai berdarah, ini menyelamatkan? Ini membahayakan nenek. Apa? Si sampah ini berani memukulku? Ye Feng memukul ibu juga untuk menyelamatkan ibu. Aku baru pertama kali dengar memukul orang untuk mengobati. Aku sudah merekam tadi, mereka tidak bisa mengelak. Kamu si sampah, kamu ingin membunuhku ya? Ini bukan pingsan, tapi keracunan. Kalau aku tidak mengeluarkan racunmu, sekarang, ibu mungkin sudah bertemu dewa kematian. Omong kosong, bagaimana mungkin ibuku keracunan? Nenek, Ye Feng tidak mungkin berbohong. Dia bukan tipe orang seperti itu. Diam, aku belum buta. Kalau marah, marah padaku. Kenapa harus memukul Yan? Aku suruh kamu bicara, aku sedang mendidik cucuku sendiri. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Anak kedua, kenapa masih diam saja? Cepat usir anak durhaka ini dan si bodoh ini keluar. Kamu benar-benar sudah pikun. Dasar anak durhaka. Anak kedua, cepat usir mereka. Kamu ingin melihat dia membuatku mati marah? Kalian berdua cepat pergi dari sini. Nenek benar-benar sudah pikun, sekarang dia hanya mendengar omongan paman kedua. Nenek memang sudah pikun, padahal sebenarnya dia keracunan. Tapi mengira itu hanya pingsan karena usia tua. Nenek benar-benar keracunan. Dan racunnya sama dengan yang ada di laboratorium. Apa? Sama dengan racun di laboratorium? Maksudmu paman kedua? Sepertinya paman kedua lah yang memberi racun. Pantas saja. Pantasan dia selalu menghalangimu menyelamatkan nenek. Tidak bisa, aku harus memberitahu nenek tentang ini. Pulang pun dia tidak akan percaya. Buat apa pulang? Lalu bagaimana? Tidak mungkin kita hanya diam melihat paman kedua membunuh nenek, kan? Li Tiangang tidak akan berani melakukan ini. Sepertinya Wei Ming dan Wei Xiaodong menjanjikan keuntungan besar untuk paman keduamu. Kalau tidak, kenapa dia tega meracuni ibunya sendiri? Ini kan Ye Feng? Kenapa diusir dari keluarga Li? Wei Ming, kamu tahu alasannya. Tahu apa? Aku hari ini datang untuk menyembuhkan nenek Li dengan harta karun. Tuan Wei memang punya informasi yang cepat. Nenek baru saja sakit sebentar, kamu sudah bawa obat. Tentu saja, keluarga Wei di ibu kota, kalau mau tahu sesuatu, tidak perlu melaporkan padamu. Oh ya? Sepertinya ada orang yang perlu melapor padamu. Lapor apa? Kamu sengaja menggelanjaku. Menyembuhkan nenek Li. Tuan Wei, hari ini serahkan harta karun ini padaku. Aku janji tidak akan melawanmu lagi. Ye Feng, kamu akhirnya mengalami hari seperti ini. Jujur saja, di dunia ini hanya ada satu obat yang bisa menyembuhkan nenek, dan itu ada di tanganku. Kalau harta karun ini sangat berharga, dapat dari mana? Racun dari Li Tiangang. Lalu penawarnya? Tentu juga dari Li Tiangang. Li Tiangang, Ibu, aku salah. Aku tidak berani lagi. Tolong maafkan saya kali ini. kau memang anak yang baik. Ibu, jangan salahkan aku. Semua karena Wei Ming dan Wei Xiaodong yang memaksaku. Dia yang memohon pada kami, minta kami bantu dia naik ke posisi kepala keluarga Li. Masih ada yang mau kau katakan? Ibu, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak berani lagi lain kali, Ibu. Dasar jahat, berani meracuni aku, penjaga. Keluarkan dari keluarga Li. Ibu, jangan usir aku dari keluarga Li. Aku anak kandungmu, Ibu. Kau masih berani bilang? Justru karena anak kandung, kau bisa meracuni nenek. Lian, perempuan ini, semuanya salahmu. Kalau bukan kau yang menduduki posisi direktur grup Li, tidak turun. Cepat menikah dengan Wei Xiaodong. Juga tidak akan ada banyak masalah. Kau sendiri tidak pantas, kemampuan kurang, masih menyalahkanku. Bangsat, masih tidak tahu menyesal. Aku tidak salah, yang salah mereka. Bukankah kau keracunan? Masih ada tenaga memukul anak kandungmu. Nenek melalui pengobatanku, sudah sembuh. Barusan hanya menjebakmu, tak kau sangat bodoh sampai datang sendiri menjebak diri. Bagaimana mungkin? Apa Ye Feng? Benar bisa menyembuhkan semua racun ajaib? Veda Shao, kita tertipu. Li Tiangang, kau tersangka pembunuhan, ikut kami sebentar, kepala polisi. Aku tidak bersalah, aku tidak salah. Barang bukti ada, masih mengelak, untungnya aku sudah beritahu kepala polisi MU, baru bisa menangkap kalian semua. Bawa pergi, kepala polisi, pasti ada salah sangka. Aku tidak bersalah. Layak dapat hukuman. Wei Ming Wei Xiaodong.
Investigasi menunjukkan kalian sebagai kaki tangan. Juga ikut kami sebentar. Tidak, aku tidak. Aku anak sulung keluarga Wei Haicheng, tidak bisa masuk penjara. Semua yang aku lakukan, dia yang suruh, sayang. Sekarang lempar kesalahan padaku, ini bukan. Kau jelas menghasutku, siapa benar siapa salah. Kami akan selidiki jelas, tapi hari ini. Kalian harus ikut kami, bawa pergi. Benar-benar anjing gigit anjing. Anak durhaka ini, keluarga Li sudah hancur. Kau masih punya aku, masih ada Xiao Yuan. Dan masih ada aku. Nenek, kalau kamu tidak yakin dengan aku dan Ye Feng, aku bisa menyerahkan posisi keluarga Seliguk kepada Xiao Yuan. Aku dan Ye Feng pasti akan membantu dia dengan baik. Setelah mengalami begitu banyak hal, aku akhirnya mengerti. Kamu benar, Ye Feng juga bukan orangnya. Berarti Serigala. Maafkan aku, nak. Nenek, Sudah, kamu dan Ye Feng sudah menikah. Cari waktu yang tepat, adakan pernikahan dan tinggallah bersama. nenek, kami hanya pura-pura menikah. Pura-pura apa? Kamu pikir nenek sudah tua dan tidak bisa melihat? Kalian berdua ini, pura-pura jadi beneran.